Alisku! Alisku rontok semua. Teriakan histeris mertua memecah keheningan pagi itu. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, menatap wajahnya yang penuh kepanikan lewat cermin. Alisnya yang biasanya tebal dan tajam, kini gundul total. Rambut bagian depan menipis drastis. Dia menoleh ke arahku dengan mata penuh kecurigaan. Naura, kamu yang... Tapi tunggu dulu, biar aku ceritakan dari awal kenapa sampai aku melakukan ini. Semuanya bermula dari krim wajah seharga 8 juta rupiah yang terus berkurang dengan kecepatan mencurigakan. Aku tahu persis siapa pelakunya. Dan hari ini, dia akhirnya merasakan akibat dari kebiasaan buruknya yang suka mengambil barang orang tanpa izin. Tapi, apakah aku sudah keterlaluan? Atau ini memang pelajaran yang pantas dia? Halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan diberkahi rezeki yang lancar ya. Yuk, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, biar kita saling kenal. Pagi itu aku berdiri di depan meja rias, menatap jar krim wajah impor dari Korea yang baru kubeli 2 minggu lalu. Sesuatu tidak beres. Sangat tidak beres. Krim seharga 8 juta rupiah ini seharusnya cukup untuk 3 bulan pemakaian rutin. Aku bahkan sudah menghitung dosisnya dengan presisi. Setiap pagi dan malam, hanya seukuran biji kacang polong. Tapi kenapa jar yang seharusnya masih penuh ini sudah berkurang hampir sepertiganya? Aku mengangkat jar itu, memutarnya perlahan sambil memicingkan mata. Bekas sidik jari di permukaan kaca terlihat jelas. Terlalu banyak untuk ukuran hanya aku yang memakainya. Naura, sayang, kamu sudah siap? Kita harus berangkat sebentar lagi. Suara Devano, suamiku, terdengar dari lantai bawah. Sebentar, Dev? Jawabku sambil tetap menatap jar itu dengan curiga. Ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu, serum vitamin C ku yang harganya 5 juta juga habis lebih cepat dari perkiraan. Bulan lalu, esensi Jepang yang kubeli langsung dari Tokyo menghilang setengah isinya dalam waktu 2 minggu. Awalnya aku pikir mungkin aku yang terlalu boros memakainya. Tapi aku ini seorang beauty influencer dengan 200.000 followers. Aku tahu persis berapa banyak produk yang harus kugunakan. Aku tidak mungkin salah hitung. Aku menaruh jar itu kembali ke tempatnya. Tapi kali ini aku sengaja memosisikannya dengan cara tertentu. Miring 30 derajat menghadap kiri, tepat sejajar dengan botol toner. Kalau besok posisinya berubah, aku tahu pasti ada yang menyentuhnya. Rumah kami memang cukup besar. 2 lantai dengan 5 kamar tidur di kawasan elit Jakarta Selatan. Devano adalah direktur di perusahaan properti keluarganya, dan aku menjalankan bisnis content creator sekaligus reseller skincare premium. Kami hidup berkecukupan, bahkan lebih dari itu. Tapi ada satu hal yang membuat hidupku tidak sesempurna rumah mewah ini. Ibu Seruni, mertuaku. Dia tinggal bersama kami sejak setahun lalu, setelah ayah mertua meninggal. Awalnya aku pikir ini akan menjadi pengaturan sementara. Ternyata, sementara, itu sudah berubah menjadi permanen tanpa ada tanda-tanda akan berubah. Jangan salah paham, aku tidak anti tinggal dengan mertua. Tapi Ibu Seruni punya kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu. Dia sangat obsesif dengan penampilan. Di usia 52 tahun, dia masih bermakeup tebal setiap hari, bahkan hanya untuk sarapan di rumah. Rambutnya yang panjang selalu di-blow perfect. Pakaiannya selalu branded, meski hanya kaftan untuk santai di rumah. Yang lebih mengganggu adalah komentarnya tentang produk kecantikanku. Wah, Naura pakai krim mahal ya? Pantesan kulitnya glowing. Komentarnya suatu hari sambil mengangkat jar krim night creamku. Essence ini dari Jepang ya? Berapa harganya? Boleh ibu coba sedikit nggak? Tanyanya di waktu lain dengan nada yang terlalu manis. Serum vitamin C ini bagus nggak sih? Ibu juga lagi cari yang bagus nih. Katanya sambil membuka tutup serumku tanpa izin. Awalnya aku bersikap baik. Aku bahkan memberikan beberapa sampel dan merekomendasikan produk yang sesuai untuk kulitnya. Tapi entah kenapa, Ibu Seruni tidak pernah membeli produk sendiri. Dia selalu meminjam punyaku. Dan meminjam, dalam kamus Ibu Seruni artinya adalah mengambil tanpa izin dan tidak pernah mengembalikan. Aku turun ke lantai bawah sambil membawa tas kerjaku. Devano sudah siap dengan setelan kerja navinya yang rapi. Sedang menyeruput kopi sambil scroll ponselnya. Kamu lama sekali. Ada apa? Tanyanya sambil melirik jam tangan Swissnya. Gak ada apa-apa, jawabku singkat.
Aku tidak mau membahas kecurigaanku tentang ibunya. Bukan sekarang. Belum ada bukti konkret. Ibu Seruni muncul dari arah dapur dengan kaftan marun bordir emas yang menutupi tubuhnya. Makeupnya sudah sempurna. Foundation satu tingkat lebih terang dari warna kulitnya, alis yang didrawing tebal dan tajam, lipstik merah marun bold. Pagi, Ibu. Sapaku sopan. Pagi, Naura. Wah, kulitmu makin glowing ya hari ini. Pakai apa sih? Tanyanya sambil mendekati wajahku, seolah sedang mempelajari sesuatu. Rutinitas biasa, Bu, jawabku dengan senyum tipis. Matanya berbinar. Pakai krim yang kemarin Ibu lihat di kamarmu ya? Yang jar putih dengan tutup gold itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa dia tahu detail warna jar dan tutupnya kalau bukan karena dia yang sering menyentuhnya? Iya, Bu. Kenapa? Tanyaku. Mencoba memancing. Nggak apa-apa. Cuma penasaran aja. Kayaknya bagus banget hasilnya. Katanya sambil tersenyum. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak nyaman. Devano yang tidak menyadari ketegangan di antara kami segera berdiri. Yuk, kita berangkat. Ibu, hari ini ada yang perlu dibeli nggak? Nggak usah, Devano. Ibu santai aja di rumah. Kalian hati-hati ya. Jawab Ibu Seruni sambil melambaikan tangan. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiranku terus melayang ke jar krim itu. Aku harus membuktikan kecurigaanku. Tapi bagaimana caranya tanpa membuat konflik besar dengan mertua? Sorenya, aku pulang lebih awal dari biasanya. Devano masih ada meeting hingga malam. Ini kesempatan bagus. Aku naik ke kamar dengan langkah pelan. Pintu kamar masih tertutup seperti yang kutinggalkan pagi tadi. Aku masuk dan langsung menuju meja rias. Jar krim wajahku posisinya berubah. Tidak lagi miring 30 derajat ke kiri. Sekarang jar itu berdiri tegak lurus. Dan yang lebih mencurigakan, isinya berkurang lagi. Setidaknya 1 sendok makan hilang. Aku mengangkat jar itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ini bukan lagi tentang krim mahal. Ini tentang privasi. Tentang rasa hormat. Tentang batasan yang dilanggar berulang kali. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jar itu dengan pikiran berputar cepat. Aku butuh bukti nyata. Bukti yang tidak bisa disangkal. Dan tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Kamera tersembunyi. Aku segera membuka laptop dan memesan mini kamera online dengan pengiriman same day. Kamera kecil yang bisa tersembunyi di antara botol-botol skincareku. Kalau memang Ibu Seruni yang mengambil krimku, aku akan punya bukti videonya. 2 jam kemudian, paket kamera tiba. Aku langsung memasangnya dengan hati-hati di antara deretan produk di meja rias, tersembunyi di balik botol toner besar. Sudut kameranya sempurna, bisa merekam siapapun yang menyentuh jar krim wajahku. Malam itu, aku dan Devano makan malam bersama Ibu Seruni. Aku bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi mataku sesekali melirik ke arah mertua, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Naura, besok Ibu mau ke salon. Kamu bisa antar nggak? Tanya Ibu Seruni tiba-tiba. Besok aku ada syuting, Bu. Mungkin Dev bisa? Jawabku sambil melirik Devano. Aku juga ada meeting seharian. Mama, nanti Ibu pakai driver aja ya, kata Devano. Ibu Seruni tampak sedikit kecewa, tapi dia mengangguk. Ya sudah kalau begitu. Malam semakin larut. Aku berbaring di ranjang, menatap ponsel yang terhubung dengan aplikasi kamera tersembunyi. Live view-nya menunjukkan meja riasku yang tenang. Devano sudah tertidur di sampingku. Aku tidak tahu apakah malam ini akan terjadi sesuatu. Tapi aku siap menunggu. Karena aku yakin, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, aku akan tahu persis apa yang harus kulakukan. 3 hari sudah berlalu sejak aku memasang kamera tersembunyi itu. 3 hari aku menunggu dengan sabar, mengecek rekaman setiap malam sebelum tidur. Dan selama 3 hari itu juga, tidak ada aktivitas mencurigakan yang terekam. Mungkin aku memang terlalu paranoid, tapi krim wajahku terus berkurang. Itu fakta yang tidak bisa kubantah. Pagi itu aku sedang bersiap untuk syuting konten review skincare di kamar. Lighting sudah kupasang. Kamera DSLR sudah diatur dengan tripod, dan produk-produk yang akan kureview sudah tertata rapi. Ketukan pintu menginterupsi persiapanku. Naura,
Boleh ibu masuk? Suara ibu Seruni terdengar dari luar. Boleh. Bu. Masuk aja. Jawabku sambil terus merapikan posisi produk. Ibu Seruni masuk dengan kaftan ungu tua yang berkilauan. Seperti biasa, makeupnya sudah sempurna meski baru jam 9 pagi. Alisnya yang tebal dan tajam benar-benar statement di wajahnya. Digambar dengan pensil alis hingga membentuk sudut yang dramatis. Wah, mau syutingnya? Produk apa aja nih yang mau direview? Tanyanya sambil mendekat ke meja riasku. Beberapa produk baru dari Korea, Bu. Ada serum, moisturizer, sama sunscreen, jelasku singkat. Matanya langsung berbinar melihat deretan produk di mejaku. Tangannya terangkat, hampir menyentuh salah satu botol serum. Ibu, jangan dipegang dulu ya. Masih mau ku syuting, ucapku dengan nada sehalus mungkin, meski dalam hati mulai kesal. Oh iya, maaf. Ibu cuma lihat-lihat aja kok, katanya sambil menarik tangan, tapi matanya tetap tidak lepas dari produk-produk itu. Dia berjalan mengelilingi kamarku dengan santai, terlalu santai untuk ukuran tamu yang masuk kamar orang lain. Sesekali dia berhenti, mengamati foto-foto produk yang kutempel di dinding, membaca notes yang kutempel di cermin tentang jadwal posting konten. Naura itu beruntung ya bisa kerja sambil pakai produk mahal-mahal gratis. Komentarnya tiba-tiba. Tidak semua gratis, Bu. Banyak juga yang kubeli sendiri untuk testing. Jawabku sambil tetap fokus mengatur kamera. Yang mana aja sih yang kamu beli sendiri? Pasti mahal-mahal kan? Pertanyaan itu terasa seperti interogasi. Kenapa dia perlu tahu detail mana yang kubeli dan mana yang gratisan? Ada beberapa, Bu. Tergantung kebutuhan konten, jawabku diplomatis. Ibu Seruni berhenti tepat di depan meja riasku. Tangannya kembali terangkat. Kali ini menyentuh jar krim wajah mahalku, yang 8 juta itu. Yang ini misalnya, kamu beli sendiri atau dapat gratisan? Tanyanya sambil mengangkat jar itu, memutarnya, mengamati kemasannya dengan detail. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Itu ku beli sendiri, Bu. Berapa harganya? 8 juta. 8 juta? Suaranya meninggi. Untuk sebotol krim? Naura nggak salah tuh. Itu krim impor dari Korea, Bu. Memang segitu harganya. Ingredientnya premium. Ada peptide kompleks sama niacinamide konsentration tinggi. Jelasku, mencoba terdengar profesional. Ibu Seruni menggelengkan kepala sambil tetap memegang jar itu. Ibu sih nggak ngerti istilah-istilah aneh kayak gitu. Yang ibu tahu, 8 juta buat krim wajah itu kemahalan. Mending uangnya buat yang lain. Aku menarik napas panjang. Ini bukan pertama kalinya dia berkomentar tentang harga produk kecantikanku. Dan setiap kali dia berkomentar, ujung-ujungnya dia akan meminjam produk itu. Tapi memang hasilnya bagus sih ya. Pantesan kulit Naura glowing banget. Ibu juga mau dong punya kulit kayak gitu. Lanjutnya sambil akhirnya meletakkan jar itu kembali. Tapi posisinya sedikit bergeser dari posisi semula. Ibu mau. Ibu bisa beli juga. Aku bisa kasih link toko online-nya. Tawarku. Ah, nggak usah. Kemahalan. Lagi pula ibu kan sudah tua, nggak perlu skincare semahal itu. Katanya sambil tersenyum, tapi ada nada pahit di sana. Aku tidak menjawab. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Tapi, kalau Naura nggak keberatan, ibu boleh coba sedikit nggak? Cuma buat tes aja. Siapa tahu cocok. Tambahnya dengan nada memohon yang dibuat-buat manis. Dan itu dia. Permintaan yang selalu muncul setiap kali dia masuk kamarku. Bu, krim ini khusus untuk jenis kulitku. Belum tentu cocok untuk kulit ibu. Nanti malah breakout. Tolakku dengan alasan yang masuk akal. Ah, masa sih? Kan kita sama-sama perempuan, kulitnya juga sama aja. Bantahnya. Beda. Bu, usia kita beda, concern kulit kita juga beda. Ibu butuh produk yang fokus ke anti-aging, aku masih fokus ke brightening dan hydration, jelasku dengan sabar. Ibu Seruni terlihat tidak puas dengan jawabanku. Alisnya yang tebal itu berkerut, bibirnya mengerucut. Ya sudah kalau begitu. Ibu keluar dulu ya, nggak mau ganggu syutingmu, katanya dengan nada yang tiba-tiba berubah dingin. Dia keluar dari kamarku dengan langkah agak cepat. Aku bisa merasakan dia kesal karena aku menolak permintaannya. Tapi aku tidak peduli. Ini barangku, uangku,
dan haku untuk menolak. Sore harinya, aku pergi bertemu sahabatku, Zahra, di sebuah kafe di kawasan Senopati. Aku butuh curhat, butuh melepas semua unek-unek yang menumpuk. Zahra datang dengan gaya kasualnya yang trendy, cardigan pastel, jeans, dan sneakers branded. Rambutnya yang bob pendek bergoyang saat dia melambaikan tangan padaku. "Naur, lama banget nggak ketemu," serunya sambil memelukku. "Iya nih, Zah. Maaf ya, aku lagi sibuk banget," jawabku sambil membalas pelukannya. Kami duduk di sudut kafe yang agak privat. Setelah memesan minuman, Zahra langsung menatapku dengan tatapan menyelidik. "Oke, spill. Ada apa? Dari chat MU kemarin kelihatan banget kamu lagi stres," tanyanya to the point. Aku menarik napas panjang. "Mertua. Ibu Seruni lagi? Emang kenapa sekarang?" Aku curiga dia suka ngambil produk skincareku tanpa izin. "Zah, krim mahalku berkurang terus padahal baru beli. Serum-serumku juga. Dan hari ini dia masuk kamar lagi. Nanya-nanya harga produk, minta nyoba, dan pas aku tolak dia langsung ngambek." Zahra menggeleng-gelengkan kepala. "Ini masalah klasik banget sih, Naur. Mertua yang nggak ngerti batasan. Tapi kamu udah punya bukti belum kalau emang dia yang ngambil?" "Belum. Makanya aku pasang kamera tersembunyi. Tapi sampai sekarang belum ada yang kerekam," jelasku frustasi. "Mungkin dia udah curiga ada kamera? Atau mungkin dia ngambilnya pas kamu lagi pergi?" tebak Zahra. Aku terdiam. Mungkin Zahra benar. Selama 3 hari ini, aku jarang keluar rumah karena banyak syuting konten di kamar. Mungkin Ibu Seruni menunggu waktu yang tepat saat aku benar-benar tidak ada di rumah. Besok aku ada jadwal meeting sama klien di luar kota. Aku bakal pergi pagi dan pulang malam. Mungkin besok dia akan bertindak. Gumamku sambil memutar-mutar sedotan di gelas. "Nah, itu kesempatan bagus. Kamera kamu udah online kan? Bisa dipantau dari HP?" tanya Zahra. "Bisa. Aku udah setting notifikasi kalau ada gerakan di kamarku." "Perfect. Tinggal tunggu aja. Kalau emang dia yang ngambil, pasti ketahuan. Terus kamu mau ngapain kalau udah ada buktinya?" Pertanyaan Zahra membuatku terdiam lagi. Aku belum memikirkan sejauh itu. Yang kuinginkan sekarang hanya bukti. Tapi setelah itu, apa yang akan kulakukan? Entahlah, Zah. Aku cuma pengen dia ngaku dan berhenti ngambil barangku. Itu aja, jawabku pelan. "Well, good luck ya, Naur. Semoga besok kamu dapat buktinya. Dan kalau udah dapet, kamu harus tegas. Jangan sampai dia malah balikin ngebelah diri," nasihat Zahra sambil menepuk pundakku. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku berharap tebakanku salah, bahwa Ibu Seruni tidak sejahat yang kukira. Tapi di sisi lain, aku butuh kejelasan. Aku butuh tahu kebenarannya, apapun itu. Sesampainya di rumah, aku melewati ruang keluarga dan melihat Ibu Seruni sedang menonton drama Korea di TV. Makeupnya masih utuh meski sudah hampir jam 10 malam. Dia menoleh sekilas saat aku lewat, tapi tidak menyapaku. Masih ngambek rupanya. Aku naik ke kamar dan langsung mengecek aplikasi kamera. Masih tidak ada aktivitas mencurigakan sepanjang hari. Tapi besok akan berbeda. Besok aku akan pergi seharian. Dan aku punya firasat kuat. Besok adalah hari di mana semua akan terungkap. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Meeting dengan klien di Bandung dijadwalkan jam 10, yang artinya aku harus berangkat paling lambat jam 7 pagi untuk menghindari macet di tol. Aku bersiap dengan cepat. Shower, skincare rutine singkat, makeup natural, lalu mengenakan blazer krim dan celana bahan hitam. Penampilanku harus profesional hari ini. Sebelum turun, aku sempatkan mengecek posisi kamera tersembunyi sekali lagi. Baterai full, koneksi internet stabil, notifikasi aktif. Semuanya siap. Jar krim wajah 8 juta itu kusimpan di posisi yang sama seperti kemarin. Persis di tengah deretan produk, mudah terlihat, mudah dijangkau. Umpan yang sempurna. "Naura, kamu sudah siap?" Devano mengetuk pintu kamar. "Sudah, Dev. Ayo turun," jawabku sambil mengambil tas kerja dan koper kecil. Di meja makan, Ibu Seruni sudah duduk dengan kaftan merah marunnya. Alisnya yang tebal tampak lebih gelap hari ini,
Sepertinya dia baru saja menggambarnya ulang. Makeupnya seperti biasa, tebal dan bold. Pagi, Bu, sapaku sambil menuangkan kopi ke cangkir. Pagi, jawabnya singkat, bahkan tidak menatapku. Masih dingin sejak kemarin. Ibu, hari ini Naura meeting di Bandung. Pulangnya malam. Ibu nggak papakan sendirian di rumah? Tanya Devano sambil menyendok omelet ke piringnya. Ibu nggak apa-apa. Memang ibu ini anak kecil apa? Nggak bisa ditinggal sendirian? Jawab ibu seruni dengan nada sedikit ketus. Devano terdiam. Sepertinya dia juga merasakan suasana yang tidak biasa antara aku dan ibunya. Aku menghabiskan sarapan dengan cepat, berpamitan pada Devano dengan ciuman singkat di pipi, lalu menuju garasi. Sebelum masuk mobil, aku melihat ibu seruni berdiri di jendela lantai 2, mengamatiku. Tatapannya sulit terbaca. Aku pura-pura tidak melihatnya dan langsung masuk mobil. Perjalanan ke Bandung memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang jalan, pikiranku terus melayang ke rumah. Apa yang sedang dilakukan Ibu Seruni sekarang? Apakah dia akan masuk ke kamarku? Meeting dengan klien berjalan lancar. Kami membahas kolaborasi untuk campaign produk skincare lokal yang akan diluncurkan bulan depan. Tawaran mereka cukup menarik. Fee besar plus unlimited supply produk mereka selama setahun. Tapi fokusnya terus buyar. Setiap 10 menit sekali, aku mengecek ponsel. Notifikasi dari aplikasi kamera masih kosong. Naura, kamu baik-baik aja? Tanya Pak Rizal, direktur marketing klienku, dengan tatapan khawatir. Oh, iya Pak. Maaf, tadi malam kurang tidur. Alasanku sambil tersenyum paksa. Meeting selesai sekitar pukul 1 siang. Aku sempat makan siang bersama tim klien di restoran Sunda dekat kantor mereka. Ponselku kuletakkan di atas meja, agar bisa langsung melihat kalau ada notifikasi masuk. Dan tepat pukul 2 siang, ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi kamera, motion detected in your room. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku hampir tersedak sup ikan yang baru saja kusuap. Permisi sebentar, ucapku pada tim klien sambil berdiri dengan tergesa. Aku berjalan cepat ke toilet restoran, mengunci diri di salah satu bilik, lalu membuka aplikasi kamera dengan tangan gemetar. Live view menunjukkan pintu kamarku yang terbuka perlahan. Sesosok tubuh dengan kaftan merah marun melangkah masuk dengan hati-hati, menoleh ke kiri dan kanan seolah memastikan tidak ada orang. Ibu Seruni. Napasku tercekat. Akhirnya aku punya bukti. Dia berjalan langsung menuju meja riasku. Tidak ada keraguan, tidak ada kecanggungan. Gerakannya sangat familiar. Seolah ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Tangannya yang penuh gelang emas itu meraih jar krim wajah mahalku. Dia membuka tutupnya, mengambil krim dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Banyak, setidaknya seukuran koin Rp500. Lalu mengoleskannya ke wajah, leher, bahkan ke punggung tangannya. Dia melakukannya dengan santai. Terlalu santai. Setelah puas, dia menutup jar itu kembali dan meletakkannya di posisi yang hampir sama, tapi tidak persis. Lalu dia mengambil serum vitamin C-ku, membuka tutupnya, meneteskan beberapa tetes ke telapak tangan, dan menepuk-nepuknya ke wajah. Aku merekam video layar ponselku. Bukti ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Ibu Seruni masih belum selesai. Dia kemudian membuka laci meja riasku, laci yang seharusnya privat, dan mengambil esens Jepang yang kubeli khusus dari Tokyo. Dia menggunakannya juga. Selama hampir 10 menit, dia berdiri di depan meja riasku, mencoba produk demi produk. Sheet mask, eye cream, bahkan lip sleeping maskku dia pakai. Aku menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Marah, jelas. Tapi juga ada rasa sakit. Ini bukan hanya tentang produk yang dicuri. Ini tentang kepercayaan yang dikhianati. Tentang kebohongan yang dipertahankan. Setelah puas, Ibu Seruni merapikan semua produk, memastikan semuanya terlihat seperti tidak tersentuh, lalu keluar dari kamarku dengan langkah ringan. Dia bahkan tersenyum kecil sebelum menutup pintu. Tersenyum. Seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang salah. Aku duduk terdiam di bilik toilet itu selama beberapa menit, mencoba menenangkan diri. Rekaman video sudah tersimpan di ponselku. Bukti yang tidak bisa dibantah sudah ada di tanganku. Tapi sekarang apa? Apa yang harus kulakukan dengan bukti ini?
Aku kembali ke meja makan dengan wajah yang kusembunyikan di balik senyum profesional. Tim klien tidak menyadari badai yang baru saja terjadi dalam diriku. Sisa meeting dan perjalanan pulang terasa seperti kabur. Pikiranku terus berputar pada rekaman tadi. Setiap kali ingat senyum Ibu Seruni di akhir video itu, dadaku terasa sesak. Aku sampai rumah sekitar pukul 9 malam. Lampu di ruang keluarga masih menyala. Devano belum pulang. Sepertinya masih ada meeting tambahan. Ibu Seruni duduk di sofa, menonton TV dengan santai. Ketika mendengar suara mobilku masuk garasi, dia bahkan tidak bergerak dari posisinya. Aku masuk rumah dengan langkah pelan, membawa tas dan koper. Naura sudah pulang? Gimana meetingnya? Tanya Ibu Seruni tanpa menoleh, matanya tetap tertuju pada layar TV. Lancar, Bu. Jawabku datar sambil terus berjalan menuju tangga. Ibu buatin kamu makan malam. Di meja makan ada nasi goreng. Dimakan ya, kasihan kalau kelaparan, katanya dengan nada yang tiba-tiba berubah perhatian. Aku berhenti di tengah tangga. Nasi goreng? Dia membuatkan aku makanan? Setelah apa yang dia lakukan di kamarku tadi siang? Terima kasih, Bu. Tapi aku sudah makan di jalan. Jawabku tanpa menoleh. Oh ya sudah kalau begitu. Besok aja dimakan buat sarapan. Aku melanjutkan langkah naik ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku langsung menuju meja rias. Semuanya tampak rapi, seperti tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu persis apa yang terjadi di sini tadi siang. Aku membuka jar krim wajah mahalku. Isinya berkurang signifikan. Serum vitamin C juga. Esen Jepang juga. Dadaku terasa panas. Tanganku mengepal. Aku duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, dan memutar ulang rekaman tadi. Menontonnya sekali lagi membuat kemarahanku semakin menjadi-jadi. Tapi ada sesuatu yang menahanku untuk langsung turun dan konfrontasi. Aku perlu strategi. Aku perlu waktu yang tepat. Keesokan harinya, aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku bangun pagi, sarapan bersama Devano dan Ibu Seruni dengan wajah tenang. Aku bahkan menyapa Ibu Seruni dengan ramah. Bu, krim wajah Ibu habis ya? Kok kemarin Ibu nggak bilang? Aku bisa belikan yang baru. Tanyaku dengan nada manis, sambil mengamati reaksinya. Ibu Seruni hampir tersedak jus jeruknya. Enggak kok. Naura, krim Ibu masih ada. Kenapa emang? Oh enggak apa-apa. Cuma tanya aja. Jawabku sambil tersenyum tipis. Aku bisa melihat dia sedikit gelisah. Tangannya yang memegang gelas bergetar sedikit. Ibu, kok wajah Ibu makin glowing ya hari ini? Pakai apa? Tanyaku lagi, kali ini lebih menusuk. Ah, biasa aja. Ibu kan rajin perawatan. Jawabnya sambil menyentuh pipinya, tapi tatapannya menghindari mataku. Devano yang duduk di seberang hanya tersenyum. Bener juga ya. Mama, rahasia kecantikannya apa sih? Nggak ada rahasia khusus. Ibu cuma pakai produk biasa kok. Jawab Ibu Seruni cepat. Produk biasa tapi hasilnya luar biasa ya, Bu? Komentarku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Suasana sarapan tiba-tiba terasa tegang. Ibu Seruni makan dengan cepat, lalu buru-buru pamit ke kamarnya dengan alasan mau ganti baju. Devano menatapku dengan tatapan bertanya. Kamu kenapa sih, Naur? Kok kayak ada yang aneh? Nggak ada apa-apa kok, Dev. Cuma ngobrol biasa. Jawabku sambil menyeruput kopi. Tapi dalam hati, aku tahu. Ini baru permulaan. Konfrontasi besar sudah di depan mata. Dan kali ini, aku punya bukti yang tidak bisa dia sangkal. 3 hari setelah aku mendapat rekaman video itu, aku masih belum melakukan apa-apa. Bukan karena aku tidak marah. Sebaliknya, kemarahanku justru semakin membesar setiap kali melihat Ibu Seruni bersikap seolah tidak bersalah. Yang membuatku semakin geram adalah dia bahkan tidak merasa perlu berhenti. Dari rekaman kamera tersembunyi, aku tahu dia masuk ke kamarku lagi kemarin sore. Dan kemarin lusa. Selalu di waktu yang sama, siang hari ketika aku sedang meeting atau syuting di luar, dan Devano masih di kantor. Dia bahkan semakin berani. Kemarin dia tidak hanya menggunakan krim wajahku, tapi juga membawa sebotol kecil untuk menuangkan serumku ke dalamnya. Dia mencuri dengan terencana. Aku sudah tunjukkan rekaman itu pada Zahra lewat video call. Gila.
Dia benar-benar nggak punya malu ya, Naur? Seru Zahra dengan mata melotot. Kamu harus konfrontasi sekarang juga. Aku sudah coba. Zah, kemarin pagi aku tanya dengan halus. Dia malah ngeles dan berbohong langsung di depan wajahku. Jawabku frustasi. Terus kamu mau gimana? Nunjukin video ini ke Devano? Aku terdiam. Menunjukkan video ke Devano sebenarnya adalah pilihan paling rasional. Tapi aku tahu Devano. Dia sangat dekat dengan ibunya. Bahkan mungkin dia akan mencoba membela ibunya. Bilang itu bukan masalah besar, atau minta aku untuk memaklumi karena ibunya sudah tua dan kesepian. Aku nggak mau libatkan Devano dulu. Dia pasti bingung dan akhirnya malah aku yang disalahin karena nggak bisa toleransi sama mertua. Jawabku pelan. Lalu apa rencanamu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku sendiri belum tahu pasti apa yang ingin kulakukan. Yang jelas, aku ingin Ibu Seruni merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Aku ingin dia paham bahwa tindakannya salah, dan ada harga yang harus dibayar. Dan tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Zah, kamu pernah pakai krim perontok bulu nggak? Yang kayak fade gitu? Tanyaku tiba-tiba. Zahra terlihat bingung. Pernah dong, buat ketiak sama kaki. Emang kenapa? Kemasannya gimana? Botol atau jar? Ada yang botol, ada yang jar. Aku biasanya pakai yang jar, lebih gampang dipakainya. Tapi tunggu, kamu mau ngapain? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu bisa kukeluarkan. Jar krim perontok bulu itu bentuknya mirip gak sama jar krim wajah biasa? Mirip sih, tapi warnanya beda. Biasanya pink atau, oh my god, Naura. Jangan bilang kamu mau. SSSTT, pelankan suaramu, potongku cepat. Aku cuma mau kasih dia pelajaran kecil. Biar dia tahu rasanya pakai produk orang lain sembarangan. Naur, ini bahaya. Kalau sampai kena mata atau sesuatu gimana? Zahra terlihat khawatir. Makanya dia nggak seharusnya pakai produk orang lain tanpa izin. Zah, lagi pula krim perontok bulu itu aman kok asal nggak kena mata. Paling cuma bikin bulu-bulu di wajah rontok. Jelasku dengan tenang yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Bulu di wajah, termasuk alis. Termasuk alis. Zahra terdiam lama. Kamu serius mau lakuin ini? Sangat serius. Dia sudah berbohong berkali-kali. Zah. Dia masuk kamarku tanpa izin berkali-kali. Dia mencuri produk mahalku berkali-kali. Dan yang paling menyakitkan, dia melakukan semua itu sambil bersikap seolah aku yang salah karena nggak mau berbagi. Aku sudah lelah. Zahra menghela napas panjang. Oke. Kalau kamu yakin. Tapi tolong hati-hati ya, Naur. Dan, please record reaksinya. Aku penasaran. Kami tertawa, meski ada sedikit rasa bersalah di sana. Keesokan harinya, aku pergi ke minimarket dekat rumah. Aku berjalan di lorong perawatan tubuh, mencari produk yang tepat. Mataku berhenti di deretan krim perontok bulu. Ada berbagai merek, berbagai ukuran. Aku mengambil yang jar, ukuran sedang, warna packagingnya pink muda. Aku juga membeli sarung tangan karet dan masker, biar aman saat memindahkan isinya nanti. Di kasir, petugas yang melayani adalah seorang ibu-ibu paruh baya. Mau hair removal ya? Mbak, yang ini bagus kok, banyak yang pakai. Komentarnya ramah. Iya, Bu. Terima kasih. Jawabku singkat sambil tersenyum. Sesampainya di rumah, aku memastikan Ibu Seruni sedang di kamarnya dan Devano masih di kantor. Aku naik ke kamar dengan kantong belanjaan, mengunci pintu, lalu duduk di lantai kamar mandi. Dengan hati-hati, aku membuka jar krim wajah mahalku yang tersisa setengah. Aku tuangkan seluruh isinya ke dalam wadah plastik lain. Krim ini masih bisa kupakai, tidak mungkin kubuang sia-sia. Lalu aku membuka jar krim perontok bulu. Baunya khas, agak menyengat. Aku pakai sarung tangan dan masker. Lalu menuangkan krim perontok itu ke dalam jar krim wajah mahalku. Warnanya hampir mirip, sama-sama putih krim. Tapi baunya beda. Aku ambil essential oil lavender dari rak kamar mandi, meneteskan beberapa tetes ke dalam krim perontok itu, lalu mengaduknya dengan spatula plastik. Bau menyengat krim perontok bulu sedikit tersamarkan oleh aroma lavender. Tidak sempurna, tapi cukup menipu.
Aku tutup jar itu dengan rapat, membersihkan bagian luarnya hingga tidak ada jejak yang mencurigakan. Lalu meletakkannya kembali di posisi biasa di meja riasku, persis di tengah deretan produk, mudah terlihat, mudah dijangkau. Umpan sudah terpasang. Tanganku gemetar sedikit saat merapikan semua bukti. Wadah plastik berisi krim asli kusimpan di dalam laci terkunci. Kemasan krim perontok bulu kubuang di tempat sampah luar rumah. Sarung tangan dan masker juga kubuang jauh-jauh. Tidak boleh ada jejak. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jar palsu itu dari kejauhan. Sebuah suara kecil di kepalaku berbisik bahwa ini terlalu jauh, terlalu kejam. Tapi suara yang lebih keras mengingatkanku pada senyum Ibu Seruni di rekaman video itu. Senyum puas setelah mencuri produk mahalku. Senyum tanpa rasa bersalah. Suara yang lebih keras itu mengatakan, dia pantas mendapat pelajaran ini. Sore itu, aku turun untuk makan malam seperti biasa. Ibu Seruni sudah duduk di meja makan dengan kaftan gold berkilauan. Alisnya terlihat sempurna, tebal, tajam, dan gelap. Dia baru saja menggambarnya lagi sepertinya. Wah, alis ibu bagus banget, Bu. Tadi habis dari salonnya? Tanyaku dengan nada polos. Ibu Seruni tersenyum bangga. Enggak kok, ibu gambar sendiri. Memang bagus ya? Bagus banget, pas banget bentuknya. Pujiku sambil tersenyum manis. Makasih, Naura. Jarang-jarang kamu muji ibu, katanya dengan senyum lebar, terlihat senang. Aku hanya tersenyum sambil menyendok nasi ke piring. Dalam hati, aku berpikir, nikmati alis itu selama masih ada, Bu. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Excited, nervous, takut, tapi juga penasaran. Kapan Ibu Seruni akan masuk kamarku lagi? Apakah dia akan menggunakan krim palsu itu? Aku set kamera tersembunyi dengan lebih teliti. Kali ini aku tambahkan satu kamera lagi di sudut yang berbeda, memastikan semua angle terekam dengan jelas. Besok pagi aku ada jadwal syuting di studio mulai jam 9 sampai sore. Waktu yang sempurna bagi Ibu Seruni untuk melancarkan aksinya. Sebelum tidur, aku kirim pesan pada Zahra, umpan sudah dipasang. Besok tinggal tunggu. Balasannya cepat, OMI aku nervous sendiri. Update aku terus ya. Aku meletakkan ponsel di meja nakas, menatap langit-langit kamar dalam gelap. Apakah aku terlalu jahat? Apakah ini terlalu berlebihan? Tapi kemudian aku ingat semua kebohongan Ibu Seruni. Semua pembelaan dirinya. Semua kali dia dengan entengnya masuk kamarku dan mengambil barang berhargaku tanpa izin. Ini bukan berlebihan. Ini adalah konsekuensi. Dan besok, Ibu Seruni akan belajar bahwa setiap tindakan punya akibat. Aku memejamkan mata, mencoba tidur meski jantung masih berdegup kencang. Rencana sudah berjalan. Tinggal menunggu eksekusi. Pagi itu aku bangun dengan perasaan aneh. Campuran antara antisipasi, rasa bersalah, dan sedikit ketakutan. Tapi aku sudah terlanjur melangkah sejauh ini. Tidak ada jalan untuk mundur. Aku bersiap seperti biasa. Mandi, skincare routine dengan produk yang kusimpan di wadah terpisah, makeup natural untuk syuting. Aku sengaja tidak menyentuh jar palsu itu sama sekali. Biarkan dia tetap di sana, menunggu korbannya. Saat turun untuk sarapan, Ibu Seruni sudah duduk di meja makan dengan kaftan ungunya yang berkilau. Seperti biasa, makeupnya sudah sempurna. Alisnya yang tebal dan tajam benar-benar mencuri perhatian. Digambar dengan pensil alis hingga membentuk lengkungan dramatis yang nyaris seperti sayap burung. Pagi, Bu, sapaku sambil menuangkan kopi. Pagi, Naura. Hari ini syuting lagi ya? Tanyanya sambil menyendok bubur ke mangkuk. Iya, Bu. Di studio. Dari jam 9 sampai sore. Pulangnya mungkin agak malam, jelasku dengan nada santai, padahal dalam hati aku sedang memberinya informasi penting. Aku akan pergi seharian. Aku melihat matanya berbinar sekilas mendengar itu. Oh, lama ya? Ibu di rumah sendiri berarti. Devano juga lagi sibuk kan? Tanyanya lagi, seolah memastikan. Iya, Dev ada meeting seharian juga. Ibu nggak apa-apa kan sendirian? Ibu nggak apa-apa kok. Memang ibu ini anak kecil apa? Jawabnya sambil tersenyum. Tapi aku tahu senyum itu. Senyum yang menyembunyikan rencana. Devano turun dengan tergesa-gesa, langsung mencium pipiku sambil meraih roti panggang. Maaf ya,
Sayang, aku harus berangkat duluan. Ada presentation pagi ini. Love you, katanya sambil berlari menuju garasi. Love you too, balasku. Setelah Devano pergi, suasana di meja makan berubah. Hanya aku dan Ibu Seruni. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Naura, kok sekarang jarang chat sama ibu ya? Dulu kan sering kirimin ibu foto-foto produk skincare baru. Tanya Ibu Seruni tiba-tiba. Aku hampir tersedak kopi. Dia benar-benar tidak sadar ya bahwa aku tahu perbuatannya? Akhir-akhir ini lagi sibuk, Bu. Banyak proyek dadakan? Alasanku singkat. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi kalau ada produk bagus, info-info ya ke ibu. Siapa tahu ibu mau coba. Katanya dengan nada yang dibuat manis. Coba? Atau mencuri maksudnya? Iya, Bu. Nanti aku info. Jawabku sambil berdiri, mengambil tas dan koper kecil berisi perlengkapan syuting. Ibu, aku berangkat ya. Kalau ada apa-apa telepon aja. Pamitku sambil berjalan menuju pintu. Hati-hati di jalan. Naura. Aku keluar rumah, masuk ke mobil, tapi tidak langsung menyalakan mesin. Aku buka aplikasi kamera tersembunyi di ponsel, memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kedua kamera menunjukkan view kamarku yang kosong dan tenang. Notifikasi aktif. Volume ponselku maksimalkan. Aku menarik napas panjang, lalu menyalakan mobil dan berangkat menuju studio. Syuting hari itu adalah untuk konten review 3 produk skincare lokal yang baru launching. Konsepnya cukup simpel. Aku harus mencoba ketiga produk di depan kamera, memberikan first impression, lalu menjelaskan ingredients dan manfaatnya. Tapi fokusku benar-benar buyar. Setiap 5 menit sekali, aku mengecek ponsel. Notifikasi masih kosong. Ibu Seruni belum bergerak. Naura, kamu oke? Kayaknya kurang fokus nih, tegur Andi, videografer yang bekerja sama denganku hari ini. Maaf, Andy. Lagi ada masalah dikit di rumah. Aku coba fokus deh. Jawabku sambil tersenyum paksa. Take pertama gagal karena aku salah sebutkan nama produk. Take kedua gagal karena aku lupa poin yang mau kusampaikan. Take ketiga baru agak lumayan. Tapi Andi bilang ekspresi wajahku terlihat tegang. Naur, mending kita break dulu deh. Kamu kelihatan banget lagi mikirin sesuatu. Nanti malah hasilnya nggak maksimal. Saran Andi dengan bijak. Aku mengangguk. Oke, break 15 menit ya. Aku duduk di kursi pojok studio, menatap ponsel dengan intens. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Biasanya di jam segini Ibu Seruni sudah mulai berkeliaran di rumah. Tapi kenapa kamera belum mendeteksi gerakan? Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Aku hampir kehilangan kesabaran ketika tiba-tiba. Bezet-set-sete. Bezet-set-sete. Ponselku bergetar kuat. Notifikasi muncul, motion detected in your room. Jantungku langsung berdetak cepat. Ini dia. Dengan tangan gemetar, aku buka aplikasi kamera. Live view menampilkan pintu kamarku yang terbuka perlahan. Sosok dengan kaftan ungu melangkah masuk dengan langkah hati-hati, menoleh ke kanan dan kiri. Ibu Seruni. Seperti biasa, tidak ada keraguan dalam gerakannya. Dia berjalan langsung ke meja riasku, seolah sudah hafal betul layoutnya. Aku merekam layar ponselku. Bukti baru harus tersimpan. Ibu Seruni berhenti di depan meja rias, matanya langsung tertuju pada jar krim wajah. Jar palsu berisi krim perontok bulu. Dia mengambil jar itu, membukanya, lalu mendekatkannya ke hidung untuk mencium aromanya. Aku menahan napas. Apakah dia akan menyadari ada yang berbeda? Tapi Ibu Seruni hanya mengangguk kecil, seolah puas. Mungkin aroma lavender yang kutambahkan berhasil mengecoh penciumannya. Lalu dia melakukan apa yang selalu dia lakukan. Mengambil krim dengan 2 jarinya. Banyak, sangat banyak. Lebih banyak dari sebelumnya. Oh tidak. Dia mengoleskan krim itu ke seluruh wajahnya. Dahi, pipi, dagu, bahkan di atas alis dan di sepanjang garis rambut. Dia mengoleskannya dengan gerakan memutar, memijat wajahnya dengan puas. Tolong jangan sampai kena mata. Gumamku pelan sambil terus menatap layar ponsel. Ibu Seruni mengambil lagi. Dan lagi. Dia bahkan mengoleskannya ke leher, ke belakang telinga, ke area decoletage yang terlihat dari kerah kaftan. Dia menghabiskan hampir 1/4 jar dalam sekali pakai. Setelah puas,
Dia menutup jar itu kembali, meletakkannya di posisi yang hampir sama, lalu berjalan ke cermin di dinding untuk mengagumi wajahnya yang sudah dilapisi krim tebal. Dia tersenyum pada pantulannya sendiri. Tersenyum dengan kepuasan. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Dia tidak langsung keluar. Dia duduk di kursi meja riasku, masih mengagumi wajahnya di cermin, menepuk-nepuk pipinya dengan lembut. Pantesan Naura kulitnya bagus. Produknya memang bagus. Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk terekam kamera. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengar itu. Setelah sekitar 10 menit, Ibu Seruni akhirnya berdiri dan berjalan keluar kamar. Tapi sebelum menutup pintu, dia kembali lagi, mengambil jar itu sekali lagi, membukanya, dan mengambil lebih banyak krim untuk dioleskan di tangannya. Buat stok, gumamnya sambil tersenyum. Pintu akhirnya tertutup. Kamar kembali sepi. Aku terduduk di kursi studio dengan mulut terbuka. Dia benar-benar melakukannya. Dia menggunakan krim palsu itu dengan sangat banyak. Dan yang lebih mengejutkan, dia bahkan mengoleskannya di area alis dan garis rambut. Naura, kita lanjut? Suara Andi membuatku tersentak. Iya. Lanjut. Jawabku sambil memasukkan ponsel ke dalam tas dengan tangan yang masih gemetar. Tapi aku tidak bisa fokus sama sekali. Pikiranku terus melayang pada apa yang baru saja terjadi. Ibu Seruni menggunakan krim perontok bulu di seluruh wajahnya. Dan dia tidak akan membilasnya sampai besok pagi. Karena memang cara pakai krim wajah mahal itu adalah dioleskan malam hari dan dibiarkan meresap semalaman. Yang berarti, krim perontok bulu itu akan bekerja sepanjang malam di wajahnya. Naur, sorry nih. Tapi kayaknya kita harus reschedule. Kamu bener-bener nggak fokus hari ini. Nanti hasilnya juga nggak bagus. Kata Andi dengan nada prihatin. Aku mengangguk lemas. Maaf ya, Andy. Aku lagi ada masalah keluarga yang cukup berat. Gimana kalau kita syuting lagi besok atau lusa? Oke, nggak masalah. Kesehatan mental lebih penting. Kabari aja kalau kamu udah siap. Jawab Andi dengan pengertian. Aku berkemas dengan cepat dan keluar dari studio. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil sambil menatap ponsel. Haruskah aku pulang sekarang? Atau biarkan semuanya berjalan sesuai rencana? Tapi kalau aku pulang sekarang dan Ibu Seruni melihatku, dia pasti akan curiga. Dia pasti akan membersihkan wajahnya segera. Aku harus membiarkan ini terjadi. Aku putuskan untuk pergi ke mall terdekat, membunuh waktu sambil menunggu sore. Aku kirim pesan pada Devano, Dev, aku syutingnya cepat selesai. Lagi di mall bentar ya, mau window shopping. Balasannya cepat. Oke sayang. Aku juga masih meeting sampai malam. Hati-hati ya. Sempurna. Aku habiskan sisa sore dengan berkeliling mall tanpa tujuan jelas. Pikiranku terus membayangkan apa yang terjadi di rumah sekarang. Apakah Ibu Seruni masih mengenakan krim itu di wajahnya? Apakah dia sudah merasakan sesuatu yang aneh? Jam menunjukkan pukul 6 sore. Aku putuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, perasaanku campur aduk. Sebagian dari diriku merasa bersalah. Tapi sebagian yang lebih besar merasa ini adalah keadilan yang ditunggu-tunggu. Aku sampai rumah sekitar pukul 6:30. Lampu ruang keluarga sudah menyala. Aku masuk dengan langkah pelan. Ibu Seruni duduk di sofa, menonton TV. Wajahnya masih terlihat berminyak? Atau itu krim yang belum meresap? Naura sudah pulang? Cepat banget syutingnya. Tanya Ibu Seruni sambil menoleh. Aku mencoba tidak menatap wajahnya terlalu lama. Iya, Bu. Tadi cepat selesai. Ibu udah makan malam? Belum. Ibu tunggu kamu sama Devano. Tapi kayaknya Devano masih lama ya? Iya. Dev bilang ada meeting sampai malam. Kita makan berdua aja yuk, Bu. Kami makan malam dengan canggung. Aku berusaha keras untuk tidak terus-menerus melirik wajahnya. Tapi aku bisa melihat krim itu masih terlihat di kulitnya, mengkilap berminyak di lampu ruang makan. Setelah makan malam, aku buru-buru naik ke kamar dengan alasan lelah. Begitu pintu tertutup, aku langsung membuka aplikasi kamera dan memutar ulang rekaman tadi siang. Menontonnya untuk kedua kali membuat realitas semakin nyata. Besok pagi, Ibu Seruni akan bangun dan melihat wajahnya di cermin. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.
Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Berkali-kali aku terbangun, menatap layar ponsel, mengecek waktu. Pukul 1 dini hari. Pukul 3 dini hari. Pukul 5 pagi. Setiap kali memejamkan mata, aku membayangkan reaksi Ibu Seruni saat melihat cermin besok pagi. Sebagian diriku merasa takut, tapi sebagian lain merasa penasaran. Devano tidur nyenyak di sampingku, tidak menyadari badai yang akan segera menerjang rumah ini. Jam menunjukkan pukul 6 pagi ketika aku akhirnya menyerah untuk tidur. Aku bangun, duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar dengan jantung berdegup kencang. Menurut kebiasaan Ibu Seruni, dia selalu bangun pukul 6:30. Hal pertama yang dia lakukan adalah ke kamar mandi, lalu berdiri di depan cermin untuk memulai ritual kecantikan paginya yang panjang. Aku menunggu. Detik demi detik terasa lambat. Pukul 6:15 menit. Masih sunyi. Pukul 6:30 menit. Aku mendengar suara pintu kamar Ibu Seruni terbuka dari lantai bawah. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku mendengar langkah kakinya yang pelan menuju kamar mandi di lantai bawah. Suara pintu kamar mandi tertutup. Lalu hening. 10 detik berlalu. 20 detik. 30 detik. Dan tiba-tiba. Teriakan melengking memecah keheningan pagi. Teriakan yang begitu keras, begitu histeris, sampai-sampai membuat Devano terbangun dengan tersentak di sampingku. Apa itu? Devano langsung melompat dari tempat tidur. Matanya masih setengah terpejam tapi wajahnya panik. Alisku! Alisku kemana? Innalillahi. Ya Allah! Kenapa ini? Suara Ibu Seruni terus berteriak dengan histeris. Aku bisa mendengar kepanikan yang luar biasa dalam setiap teriakan. Devano! Devano! Tolong Ibu! Devano langsung berlari keluar kamar dengan tergesa-gesa, bahkan tidak sempat memakai kaos. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah yang lebih lambat, jantung berdebar keras. Kami turun tangga dengan cepat. Pintu kamar mandi lantai bawah terbuka lebar. Ibu Seruni berdiri di depan cermin dengan kedua tangan menutupi wajah. Tubuhnya gemetar hebat. Mama, ada apa? Ibu kenapa? Devano langsung menghampiri ibunya dengan wajah pucat. Ibu Seruni perlahan menurunkan tangannya dari wajah. Dan pemandangan yang kami lihat benar-benar mengerikan. Alisnya, alis tebal yang selalu dia banggakan, yang kemarin masih digambar sempurna, hilang. Rontok total. Tidak tersisa sama sekali. Bahkan bulu-bulu halus di sekitar area alis juga ikut hilang, meninggalkan kulit yang mulus tapi terlihat sangat aneh. Yang lebih parah, rambut bagian depannya, terutama di area garis rambut dahi dan pelipis, menipis drastis. Beberapa bagian bahkan botak total, meninggalkan bercak-bercak kulit kepala yang terlihat jelas. Wajahnya yang biasanya penuh makeup sekarang polos, pucat, dengan mata merah bengkak karena menangis. Tanpa alis, wajahnya terlihat aneh. Sangat aneh. Seperti alien. Mama, apa yang terjadi? Devano berteriak panik. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh wajah ibunya tapi ragu. Ibu nggak tahu. Ibu bangun tidur, terus mau cuci muka. Tapi begitu pegang wajah, bulu-bulu di wajah ibu rontok. Alisnya rontok semua. Ibu Seruni menangis dengan sangat keras. Suaranya parau. Aku berdiri di ambang pintu kamar mandi, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sangat kompleks. Sebagian diriku merasa ngeri melihat hasilnya. Tapi sebagian lain merasa puas. Ini akibatnya. Ini konsekuensi dari perbuatannya. Kenapa bisa begini? Ibu pakai produk apa semalam? Devano bertanya dengan panik sambil mengamati wajah ibunya dari dekat. Produk biasa. Yang biasa ibu pakai. Jawab Ibu Seruni sambil terisak. Bohong. Lagi-lagi dia berbohong. Produk apa? Mama? Coba sebutin satu-satu. Desak Devano. Ibu pakai pembersih wajah biasa. Terus. Ibu Seruni terdiam. Matanya melirik ke arahku sekilas. Ada keraguan di sana. Terus apa? Mama? Devano mengejar. Terus ibu pakai krim malam biasa. Itu aja. Jawab Ibu Seruni cepat. Tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Krim malam apa? Merek apa? Devano terus mendesak. Devano, mending kita bawa ibu ke dokter sekarang.
Ini bisa jadi reaksi alergi parah atau apa. Jangan buang waktu. Usulku dengan nada tenang yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Devano menoleh padaku. Kamu benar. Ayo Mama, kita ke rumah sakit sekarang. Tunggu. Ibu Seruni tiba-tiba berteriak. Matanya menatapku dengan tajam, penuh kecurigaan. Naura, kamu nggak tahu apa-apa tentang ini kan? Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Devano menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Apa maksud ibu? Krim wajah Naura yang mahal itu. Ibu sempat lihat kemarin, kata Ibu Seruni dengan hati-hati, masih belum mau mengaku terus terang. Lihat? Maksudnya gimana, Mama? Tanya Devano. Ibu Seruni terdiam. Dia tahu kalau dia bercerita lebih jauh, dia harus mengaku bahwa dia masuk kamarku tanpa izin. Aku melangkah masuk ke kamar mandi, berdiri di samping Devano, menatap Ibu Seruni dengan tenang. Ibu mau bilang apa? Kalau ibu pakai krim wajahku tanpa izin? Tanyaku dengan nada datar. Mata Ibu Seruni membesar. Ibu enggak. Ibu masuk kamarku kemarin siang, mengambil jar krim wajahku, dan menggunakannya. Bukan cuma kemarin, tapi sudah berkali-kali. Benar kan, Bu? Potongku tajam. Apa? Devano menoleh ke ibunya dengan tatapan tidak percaya. Mama, ibu beneran lakuin itu? Ibu cuma pinjem dikit. Naura kan punya banyak produk. Masa nggak boleh ibu pinjem sedikit? Tanpa izin, Bu. Ibu masuk kamarku tanpa izin. Ibu mengambil barangku tanpa izin. Dan sekarang ibu mau nyalahin aku karena ibu pakai produk orang lain sembarangan? Suaraku mulai meninggi. Semua emosi yang kutahan selama ini mulai meledak. Ibu Seruni menangis semakin keras. Tapi kenapa krim itu bisa bikin alis ibu rontok? Produk skincare nggak mungkin bikin alis rontok. Kamu sengaja ganti isinya kan? Tuduhan itu menggantung di udara. Devano menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Bingung, shock, dan mungkin sedikit curiga. Naura, kamu beneran ganti isi krim itu? Tanya Devano dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku menatap mata suamiku, lalu menatap Ibu Seruni yang masih terisak dengan wajah tanpa alis itu. Sekarang saatnya untuk kebenaran. Iya, jawabku tegas. Aku ganti isinya dengan krim perontok bulu. Karena ibu sudah berkali-kali masuk kamarku tanpa izin, mencuri krim wajahku yang seharga 8 juta rupiah, dan ketika ku konfrontasi, ibu malah berbohong dan ngeles. Aku sudah lelah, Dev. Aku sudah lelah diperlakukan seperti ini. Naura, kamu nggak bisa lakuin ini. Ini kejam. Teriak Ibu Seruni dengan wajah merah padam. Kejam. Ibu bilang aku kejam? Terus ibu masuk kamarku berkali-kali tanpa izin, mencuri produk mahalku, berbohong di depan wajahku, itu bukan kejam? Balasku dengan suara yang sama kerasnya. Sudah, kalian berdua diam. Devano berteriak dengan keras. Tangannya terangkat, wajahnya merah, rahangnya mengeras. Ini nggak bisa diselesaikan dengan teriak-teriakan. Mama, sekarang kita ke rumah sakit dulu. Naura, kamu tunggu di rumah. Kita bicarakan ini nanti kalau MA sudah ditangani dokter. Ibu Seruni masih terisak, tapi dia mengangguk. Devano segera naik ke kamar untuk mengganti baju. Aku dan Ibu Seruni tertinggal di kamar mandi. Tatapan kami bertemu di cermin. Ibu nggak akan pernah maafin kamu, Naura, katanya dengan suara rendah, penuh kebencian. Dan aku nggak butuh maaf dari orang yang nggak pernah merasa bersalah, balasku dingin. Devano turun dengan tergesa-gesa, membawa syal untuk menutupi kepala ibunya. Mereka berdua keluar rumah dengan cepat, meninggalkanku sendirian. Begitu suara mobil mereka menjauh, aku berjalan ke ruang keluarga dan duduk di sofa dengan lemas. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Apa yang baru saja terjadi? Aku meraih ponsel dan mengirim pesan pada Zahra. Zah, ini sudah terjadi. Dan lebih parah dari yang kubayangkan. Aku duduk sendirian di ruang keluarga yang sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi, tapi rasanya seperti sudah siang. Atau mungkin malam. Aku kehilangan sens waktu setelah semua kekacauan yang baru saja terjadi. Ponselku bergetar. Pesan dari Zahra. What? Naur, cerita dong.
Gue panik nih bacanya. Aku tidak membalas. Tanganku masih gemetar terlalu keras untuk mengetik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Teriakan Ibu Seruni, wajahnya tanpa alis, tatapan Devano yang bingung dan marah, tuduhan yang dilempar ke segala arah. Ini seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi nyata. Aku berjalan ke dapur, mencoba membuat kopi untuk menenangkan diri. Tapi tanganku gemetar saat menuangkan air panas. Cangkir hampir terjatuh dari tanganku. Apakah aku sudah keterlaluan? Apakah ini terlalu jauh? Tapi kemudian aku ingat rekaman video itu. Senyum puas Ibu Seruni setelah mencuri produkku. Kebohongan demi kebohongan yang dia lontarkan. Sikap seolah aku yang salah karena tidak mau berbagi. Dia yang memulai ini semua. Ponselku berdering. Devano. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkat. Halo. Naura. Aku di rumah sakit sekarang. Ibu lagi diperiksa dokter. Suara Devano terdengar lelah dan stres. Dokter bilang ini reaksi kimia dari produk perontok bulu. Alisnya, kemungkinan besar nggak akan tumbuh sempurna lagi. Paling tumbuh tipis dan nggak merata. Dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka hasilnya akan sepermanen ini. Dev, aku. Jangan bicara dulu. Dengar aku, potong Devano dengan suara dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku ngerti kamu marah karena ibu masuk kamar kamu tanpa izin. Aku ngerti kamu kesal karena ibu pakai produk kamu. Tapi Naura, kamu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kesehatan ibu. Kamu sengaja memberikan produk berbahaya ke ibu. Kamu tahu nggak ini bisa dikategorikan sebagai menyakiti orang lain? Dev, aku nggak memberikan. Ibu yang mengambil sendiri tanpa izin. Belaku dengan suara meninggi. Tapi kamu yang sengaja menaruh produk berbahaya itu di tempat yang kamu tahu ibu akan ambil. Ini sama aja dengan menjebak. Naura, suara Devano juga meninggi. Menjebak? Aku menjebak? Atau aku cuma kasih konsekuensi ke orang yang berulang kali mencuri barangku? Teriakku frustasi. Mencuri krim wajah nggak pantas dapat hukuman sampai kehilangan alis permanen. Naura! Teriakan Devano membuat aku terdiam. Suaranya bergema di telinga, membuatku sadar betapa marahnya dia sekarang. Aku nggak nyangka bakal separah ini. Dev, ucapku pelan, suaraku mulai bergetar. Kamu nggak nyangka? Kamu pakai produk perontok bulu di wajah orang dan kamu nggak nyangka bakal rontok parah? Naura, kamu ini dewasa atau anak kecil sih? Air mata mulai mengalir di pipiku. Ini pertama kalinya Devano berbicara padaku dengan nada sekasar ini. Aku pulang nanti sore. Kita bicarakan ini baik-baik. Tapi sekarang, aku harus fokus sama ibu dulu, kata Devano, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawabanku. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Tubuhku lemas. Aku terduduk di lantai dapur. Apa yang sudah kulakukan? Ponsel bergetar lagi. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkat juga. Halo? Naura? Ini Tante Ratna, tetangga sebelah. Suara Tante Ratna terdengar khawatir. Tadi pagi aku dengar teriakan dari rumah kamu. Ada apa? Kalian baik-baik aja? Oh tidak. Teriakan Ibu Seruni pasti terdengar sampai ke rumah tetangga. Kami baik-baik aja kok, Tante. Cuma ada sedikit insiden. Tapi sudah ditangani. Jawabku sambil berusaha terdengar normal. Insiden? Aku dengar Ibu Seruni teriak-teriak soal alis. Dia kenapa memangnya? Gosip sudah mulai menyebar. Ibu Seruni ada reaksi alergi sama produk skincare. Tante, sekarang lagi di rumah sakit. Nggak apa-apa kok. Jelasku singkat. Oh kasihan sekali. Ya sudah. Nanti kalau butuh bantuan kabarin ya. Semoga cepat sembuh Ibu Seruni. Setelah menutup telepon, aku langsung mematikan ponsel. Aku tidak sanggup menerima telepon atau pesan siapapun sekarang. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan mandi dan bersiap. Tapi begitu melihat meja riasku, tempat jar palsu itu berada, dadaku terasa semakin sesak. Aku mengambil jar itu, menatapnya dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Ini semua dimulai dari jar ini. Ketukan di pintu membuat aku tersentak. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Aku turun dan membuka pintu. Zahra berdiri di sana dengan wajah khawatir.
membawa kantong plastik berisi makanan. "Naur, gue langsung ke sini begitu baca pesan kamu. Lo udah makan belum?" tanyanya sambil langsung masuk dan memelukku. Pelukan itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di pelukan Zahra. Semua emosi yang kutahan akhirnya meledak. "Zah, aku nggak nyangka bakal separah ini. Isakku." Zahra mengelus punggungku. "Ayo duduk dulu. Cerita pelan-pelan." Kami duduk di sofa. Aku menceritakan semuanya. Teriakan pagi tadi, wajah ibu seruni tanpa alis, amarah Devano, telepon tadi. Zahra mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, dia menghela napas panjang. "Naur, gue ngerti kamu marah. Gue juga bakal marah kalau ada orang yang berkali-kali nyolong barang gue. Tapi, lo harus akuin, cara lo itu memang agak ekstrim," kata Zahra hati-hati. Aku tahu sekarang," jawabku sambil menghapus air mata. "Tapi Zah, aku sudah coba cara baik. Aku sudah coba konfrontasi. Dia malah berbohong dan ngeles terus. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Harusnya lo tunjukin bukti rekaman itu ke Devano dari awal. Biar Devano yang handle ibunya. Bukan lo yang ambil tindakan sendiri kayak gini," nasihat Zahra. Dia benar. Seandainya aku lebih sabar, seandainya aku melibatkan Devano dari awal dengan bukti yang kuat, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. "Sekarang gimana dong, Zah?" Devano marah besar. Ibu seruni pasti benci aku. Dan yang paling parah, alisnya mungkin gak akan tumbuh sempurna lagi. Keluhanku frustasi. "Lo punya rekaman videonya kan? Yang buktiin ibu seruni berkali-kali masuk kamar lo tanpa izin?" tanya Zahra. Aku mengangguk. "Show itu Devano. Biar dia tahu ini bukan cuma tentang ibu pinjam krim dikit. Ini tentang privasi yang dilanggar berkali-kali, tentang kebohongan, tentang Boundarius yang gak dihormati. Devano harus lihat sisi lo juga," saran Zahra tegas. "Tapi itu nggak akan mengubah fakta bahwa aku sengaja menaruh produk berbahaya." "Zah," gumamku pelan. "Iya, lo salah di situ. Dan lo harus minta maaf untuk itu. Tapi mereka juga salah, Naur. Ibu seruni salah karena mencuri dan berbohong. Devano salah karena nggak pernah aware sama perilaku ibunya yang invasif. This is not just your fault." Kata-kata Zahra sedikit melegakan dadaku yang sesak. Setidaknya ada seseorang yang mengerti posisiku. Kami menghabiskan waktu sampai siang bersama. Zahra menemaniku makan, menonton TV untuk mengalihkan pikiran, dan sesekali memberikan nasihat-nasihat yang membangun. Sekitar pukul 4 sore, Zahra pamit pulang. "Lo bakal oke kan? Gue bisa stay kalau lo mau." "Nggak usah, Zah. Aku harus ngadepin ini sendiri. Tang Yu ya udah dateng," ucapku sambil memeluknya. Setelah Zahra pergi, aku duduk di ruang keluarga menunggu Devano pulang. Jantungku berdebar keras setiap kali mendengar suara mobil lewat. Pukul 6 sore, aku mendengar suara mobil masuk garasi. Ini dia. Pintu terbuka. Devano masuk dengan wajah lelah dan kusut. Matanya merah, seperti habis menangis atau kurang tidur. Atau keduanya. "Dev," panggilku pelan. Dia menatapku dengan tatapan dingin. "Ibu lagi istirahat di kamarnya. Dokter kasih obat penenang karena dia histeria terus di rumah sakit." "Bagaimana kondisinya sekarang?" "Secara fisik dia baik-baik aja. Nggak ada reaksi alergi berbahaya atau luka. Cuma alisnya hilang total. Rambut bagian depan juga rontok parah. Dokter bilang bisa tumbuh lagi tapi butuh waktu berbulan-bulan, dan kemungkinan nggak akan sepadat dulu," jelas Devano dengan nada datar. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Naura, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa lakuin ini. Kamu itu istriku, orang yang paling aku percaya. Tapi sekarang, aku nggak tahu lagi siapa kamu," kata Devano dengan suara bergetar. "Dev, please dengar aku. Ini bukan cuma tentang krim wajah. Ini tentang..." "Tentang apa? Tentang ego kamu yang terluka? Tentang barang mahal kamu yang dipakai orang lain? Sampai segitunya kamu bela barang sampai rela nyakitin orang, Naura?" "Bukan soal barangnya," teriakku frustasi. "Ini soal dia masuk kamarku berkali-kali tanpa izin. Dia berbohong berkali-kali di depan wajahku.
Dia nggak pernah ngehormatin privasiku. Dan yang paling menyakitkan, kamu sebagai suamiku nggak pernah aware. Dev, kamu nggak pernah lihat aku struggle dengan semua ini. Devano terdiam. Rahangnya mengeras. Aku punya bukti, lanjutku sambil mengambil ponsel. Aku punya rekaman video ibu masuk kamarku berkali-kali, mengambil produkku tanpa izin. Kamu mau lihat? Aku membuka aplikasi kamera dan memutar salah satu rekaman. Devano menatap layar dengan tatapan kosong, menyaksikan ibunya masuk kamarku, mengambil produk demi produk dengan santai, tersenyum puas sebelum keluar. Setelah video selesai, Devano duduk di sofa dengan lemas. Tangannya menutupi wajah. Kenapa kamu nggak tunjukin ini ke aku dari awal? Tanyanya dengan suara serak. Karena aku tahu kamu bakal bela ibu. Karena aku tahu kamu bakal bilang, ah cuma krim doang, nggak usah gitu amat. Karena aku lelah, Dev. Aku lelah merasa aku yang salah padahal aku korbannya. Jawabku dengan air mata mengalir. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak. Tapi tetap aja, Naur, cara kamu salah. Sangat salah, kata Devano akhirnya. Aku tahu. Dan aku minta maaf untuk itu. Tapi, apa ibu juga bakal minta maaf ke aku? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Malam itu terasa sangat panjang. Devano tidak makan malam, langsung naik ke kamar dengan wajah lelah. Aku duduk sendirian di ruang makan, menatap makanan yang bahkan tidak sempat kusentuh. Ibu Seruni tidak keluar dari kamarnya sama sekali. Sesekali aku mendengar isakan dari dalam, tapi aku tidak berani mengetuk pintunya. Pukul 9 malam, aku naik ke kamar. Devano sudah berbaring menghadap dinding, membelakangiku. Aku tahu dia belum tidur dari cara napasnya yang tidak teratur. Dev, kita harus bicara, ucapku pelan sambil duduk di tepi ranjang. Tidak ada jawaban. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah. Tapi kita nggak bisa diam-diaman terus seperti ini. Lanjutku. Devano berbalik menghadapku. Matanya merah dan lelah. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Naura, kepalaku pusing mikirin semua ini. Kalau begitu jangan mikir dulu. Dengerin aku aja. Pintaku sambil meraih tangannya. Devano terdiam, tapi dia tidak menarik tangannya. Aku minta maaf karena melakukan sesuatu yang ekstrim tanpa mikir konsekuensinya dengan matang. Aku minta maaf karena tidak melibatkan kamu sejak awal dan memilih menyelesaikan ini dengan caraku sendiri. Aku tahu itu salah, ucapku dengan tulus. Devano menghela napas panjang. Tapi Dev, aku juga butuh kamu memahami posisiku. Selama ini aku merasa sendirian menghadapi semua ini. Setiap kali ibu melanggar privasiku, setiap kali dia berbohong, setiap kali dia bersikap seolah aku yang salah, aku merasa tidak punya tempat untuk mengadu. Karena aku takut kalau aku cerita ke kamu bakal bilang aku yang terlalu sensitif, atau aku yang gak bisa toleransi. Jelasku dengan suara bergetar. Naur, aku gak pernah mau bikin kamu merasa sendirian, kata Devano pelan. Tapi faktanya aku merasa sendirian, Dev. Dan mungkin itu juga salahku karena aku gak cukup vokal tentang apa yang aku rasakan. Tapi tolong pahami bahwa semua ini bukan cuma tentang krim wajah atau barang mahal. Ini tentang respect, tentang boundaries, tentang kejujuran. Devano menatapku lama, lalu menarik aku ke dalam pelukannya. Kami berdua menangis dalam pelukan itu. Dia karena bingung dan lelah, aku karena lega akhirnya bisa melepaskan semua yang kupendam. Besok pagi kita harus bicara bertiga. Kamu, aku, dan ibu. Nggak bisa begini terus, kata Devano sambil mengusap rambutku. Aku siap, jawabku meski jantungku mulai berdebar cemas. Pagi itu aku bangun lebih awal, mempersiapkan diri secara mental untuk konfrontasi besar yang akan terjadi. Aku mandi, memakai baju yang rapi, blus krim dan celana bahan hitam, seolah aku sedang mempersiapkan diri untuk meeting penting. Devano sudah bangun dan sedang membuat kopi di dapur. Wajahnya masih lelah tapi lebih tenang dari semalam. Ibu sudah bangun belum? Tanyaku. Belum. Aku akan coba bangunin setelah sarapan. Kamu makan ya, Naur? Kamu nggak makan dari kemarin? Kata Devano sambil menyodorkan sepiring roti panggang. Kami sarapan dalam diam yang tidak terlalu canggung. Sesekali Devano melirik arahku, seolah memastikan aku baik-baik saja.
Setelah sarapan, Devano naik ke kamar Ibu Seruni. Aku mendengar suara ketukan pintu, lalu percakapan pelan yang tidak bisa kutangkap. 15 menit kemudian, Devano turun sendirian. Ibu mau turun, tapi dia minta aku tunggu di sini sebagai mediator. Dia takut kalian berdua langsung bertengkar lagi. Jelas Devano. Aku mengangguk dan duduk di sofa ruang keluarga. Jantungku berdebar keras. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah kaki pelan dari tangga. Ibu Seruni muncul dengan mengenakan kaftan marun favoritnya. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah, dia memakai syal yang menutupi hampir seluruh dahinya, dan kacamata hitam besar yang menutupi area matanya. Dia tidak ingin aku melihat wajahnya tanpa alis. Ibu Seruni duduk di sofa seberang, menjaga jarak dariku. Devano duduk di tengah, di kursi antara kami berdua. Oke, kita duduk di sini sebagai keluarga untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Buka Devano. Mama, Naura, aku harap kalian bisa bicara tanpa teriak-teriak atau saling menyalahkan. Keheningan mengisi ruangan. Ibu, aku minta maaf karena melakukan sesuatu yang menyakiti ibu secara fisik. Itu bukan niatku dari awal. Aku nggak nyangka hasilnya akan separah ini. Ucapku membuka pembicaraan, meski suaraku gemetar. Ibu Seruni tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah lain. Rahangnya mengeras. Mama, Naura sudah minta maaf. Sekarang giliran ibu, kata Devano dengan nada tegas. Minta maaf untuk apa? Untuk pinjam krim? Emang segitu salahnya? Jawab Ibu Seruni dengan nada sarkastik. Bukan pinjam, Bu. Mengambil tanpa izin. Itu namanya mencuri. Koreksiku dengan nada setenang mungkin. Mencuri? Ibu cuma pakai sedikit. Emang kamu rugi berapa sih? Suara Ibu Seruni mulai meninggi. Ibu masuk kamarku berkali-kali tanpa izin. Bu, ibu mengambil produkku berkali-kali. Dan yang paling menyakitkan, ketika aku konfrontasi, ibu berbohong di depan wajahku. Ibu nggak pernah merasa bersalah sama sekali. Jawabku, kali ini suaraku juga mulai meninggi. Karena ibu nggak merasa itu salah besar. Keluarga itu harusnya berbagi. Kamu punya banyak produk mahal. Masa ibu nggak boleh pakai sedikit? Bantah Ibu Seruni. Tapi itu barangku, Bu. Punyaku. Yang ku beli dengan uang hasil kerjaku sendiri. Ibu nggak punya hak untuk mengambilnya tanpa izin. Teriakku frustasi. Sudah. Kalian berdua pelankan suara. Devano memotong dengan tegas. Mama, tolong dengar dulu. Naura punya bukti. Devano mengambil ponselku dan memutar rekaman video. Layar menunjukkan Ibu Seruni masuk kamarku, mengambil jar krim wajahku dengan santai, menggunakannya dengan banyak, bahkan menuangkan serumku ke botol kecil yang dia bawa. Wajah Ibu Seruni di balik kacamata hitam itu memucat. Tangannya gemetar. Ada 3 video lagi. Semuanya menunjukkan ibu masuk kamar Naura tanpa izin dan mengambil produknya. Kata Devano dengan nada kecewa yang sangat jelas. Ibu nggak tahu ada kamera. Gumam Ibu Seruni pelan. Masalahnya bukan ibu nggak tahu ada kamera. Mama, masalahnya ibu melakukan sesuatu yang ibu tahu salah. Kalau ibu merasa itu nggak salah, kenapa ibu melakukannya diam-diam? Kenapa ibu berbohong saat ditanya? Tanya Devano dengan suara yang mulai bergetar. Ibu Seruni terdiam. Tangannya meremas ujung syal yang menutup dahinya. Ibu cuma iri. Ucapnya pelan, nyaris berbisik. Apa? Aku tidak yakin mendengarnya dengan benar. Ibu iri sama Naura. Ulang Ibu Seruni dengan suara lebih keras, tapi penuh emosi. Naura masih muda, cantik, kulitnya mulus. Punya karir bagus, punya suami yang sayang, punya uang sendiri buat beli produk mahal. Sementara ibu sudah tua. Suami ibu sudah meninggal. Ibu nggak punya penghasilan sendiri. Ibu cuma bisa bergantung sama Devano. Air mata mulai mengalir dari balik kacamata hitamnya. Setiap kali ibu lihat produk-produk mahal di kamar Naura, ibu merasa kecil. Merasa tua. Merasa nggak berharga. Ibu pikir kalau ibu pakai produk yang sama, mungkin ibu bisa merasa lebih muda lagi. Lebih berharga lagi. Lanjut Ibu Seruni sambil terisak. Dadaku terasa sesak mendengar pengakuan itu. Ini bukan pembenaran. Tapi setidaknya sekarang aku mengerti motivasi di balik tindakannya. Mama,
Kenapa dari awal ibu nggak bilang? Kenapa ibu nggak minta sama aku atau Naura? Kami bisa belikan produk yang ibu mau, kata Devano dengan suara lembut. Karena ibu malu, Devano. Malu mengakui bahwa ibu butuh bantuan. Malu terlihat lemah. Malu terlihat tua dan gak berdaya. Jawab ibu Seruni sambil menangis. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku juga. Bukan karena aku membenarkan tindakannya, tapi karena aku akhirnya melihat sisi manusia dari wanita yang selama ini kuanggap sebagai monster. Tapi ibu tetap salah. Mama, ibu melanggar privasi Naura. Ibu berbohong. Dan sekarang, Naura juga salah karena melakukan sesuatu yang ekstrim sebagai pembalasan. Kalian berdua salah, kata Devano dengan tegas tapi lembut. Ibu Seruni melepas kacamata hitam dan syalnya perlahan. Wajahnya terekspos, tanpa alis, dengan bercak-bercak botak di garis rambut. Dia terlihat sangat berbeda. Sangat. Naura, ibu minta maaf karena masuk kamar kamu tanpa izin. Ibu minta maaf karena mengambil barang kamu tanpa izin. Dan ibu minta maaf karena berbohong berkali-kali. Ucap ibu Seruni dengan tulus, menatap mataku langsung. Ibu, aku juga minta maaf karena melakukan sesuatu yang sangat keji dan gak manusiawi. Aku gak punya hak untuk menyakiti ibu seperti itu, apapun alasannya. Balasku sambil menangis. Kami berdua menangis di ruangan itu. Devano duduk di tengah dengan mata juga berkaca-kaca. Mulai sekarang, kita harus punya rules yang jelas, kata Devano. Mama, ibu gak boleh masuk kamar kami tanpa izin. Ibu gak boleh mengambil barang tanpa izin. Kalau ibu butuh sesuatu, ibu harus bilang. Naura dan aku siap membantu. Tapi ibu harus respect boundaries kami. Ibu Seruni mengangguk. Naura, kamu juga harus lebih vokal kalau ada masalah. Jangan dipendam sendiri sampai meledak kayak gini. Kita keluarga, kita harus bisa komunikasi. Lanjut Devano sambil menatapku. Aku mengangguk. Dan satu lagi, Mama, ibu harus ke psikolog. Ibu butuh bicara sama profesional tentang perasaan insecure dan iri yang ibu rasakan. Itu nggak sehat kalau dipendam terus, tambah Devano. Ibu Seruni terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk juga. Kami duduk dalam keheningan yang kali ini terasa lebih ringan. Bukan solusi sempurna, tapi setidaknya kami sudah mulai jujur satu sama lain. Ibu, untuk alis dan rambut ibu, aku bisa bantu cariin treatment terbaik. Aku kenal beberapa dermatologis yang bagus. Tawarku dengan tulus. Ibu Seruni menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat sejak insiden itu. Terima kasih, Naura. 3 hari setelah percakapan besar itu, kehidupan di rumah kami mulai menemukan ritme barunya. Ritme yang canggung, penuh kehati-hatian, tapi setidaknya tidak lagi penuh dengan kebohongan dan ketegangan tersembunyi. Ibu Seruni menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar. Dia hanya keluar untuk makan dan sesekali menonton TV di ruang keluarga. Selalu dengan syal menutupi dahinya atau topi lebar yang menyembunyikan garis rambutnya yang botak. Aku memperhatikan dia dari kejauhan. Setiap kali melewati cermin, Ibu Seruni selalu menghindari pantuannya sendiri. Atau kalau terpaksa melihat, ekspresinya akan berubah sedih. Lalu dia cepat-cepat berjalan menjauh. Ini menyakitkan untuk disaksikan. Pagi itu, hari Kamis, adalah hari pertama Ibu Seruni harus keluar rumah sejak insiden. Dia ada janji dengan dermatologis yang kurekomendasikan, Dr. Anissa, salah satu dokter kulit terbaik di Jakarta yang spesialis dalam hair regrowth therapy. Aku mengetuk pintu kamarnya pukul 9 pagi. Bu, aku sudah siap. Kita berangkat jam 9:30 ya. Ucapku dari luar. Ibu sebentar lagi. Jawabnya dengan suara pelan. 15 menit kemudian, Ibu Seruni keluar dengan mengenakan gamis panjang berwarna coklat tua, jilbab yang menutupi hampir seluruh kepalanya, dan kacamata hitam besar. Dia berusaha menyembunyikan sebanyak mungkin bagian wajahnya. Di mobil, kami berdua diam. Hanya suara musik lembut dari radio yang mengisi keheningan. Naura, panggil Ibu Seruni tiba-tiba. Iya, Bu. Nanti kalau di klinik dokternya bilang alis ibu nggak bisa tumbuh lagi, ibu harus gimana? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku melirik sekilas. Tangannya meremas tas di pangkuannya dengan erat. Ibu masih bisa pakai eyebrow tattoo atau microblading. Bu, sekarang teknologinya sudah canggih. Hasilnya bisa natural banget.
Bahkan lebih rapi dari alis asli. Jelasku dengan nada menenangkan. Tapi tetap aja, itu nggak akan sama dengan alis asli. Gumamnya pelan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia benar. Tidak ada yang bisa menggantikan alis aslinya yang hilang. Ibu, aku tahu kata-kataku nggak cukup untuk mengganti apa yang sudah terjadi. Tapi aku janji akan bantu ibu dengan treatment terbaik. Apapun yang ibu butuhkan, aku akan usahakan. Ucapku tulus. Ibu Seruni diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Sampai di klinik Dr. Anissa, kami langsung diantar ke ruang konsultasi. Kliniknya mewah dan modern, dengan dekorasi serba putih dan gold yang menenangkan. Dr. Anissa, seorang wanita berusia 40-an dengan penampilan profesional dan ramah, menyambut kami dengan senyum hangat. Selamat pagi, Ibu Seruni. Saya Dr. Anissa. Silakan duduk. Hari ini kita akan evaluasi kondisi kulit kepala dan area wajah ibu ya, katanya dengan lembut. Ibu Seruni duduk di kursi pemeriksaan dengan gugup. Tangannya tidak berhenti meremas-remas ujung jilbabnya. Boleh saya lihat area yang bermasalah? Tanya Dr. Anissa. Dengan ragu-ragu, Ibu Seruni melepas jilbab dan kacamata hitamnya. Wajahnya yang tanpa alis dan dengan bercak-bercak botak di garis rambut terekspos di bawah lampu pemeriksaan yang terang. Dr. Anissa mengamati dengan seksama menggunakan kaca pembesar khusus, menyentuh area-area yang terkena dengan lembut. Ibu, kondisi ini disebabkan oleh paparan bahan kimia depilatori, krim perontok bulu, yang diaplikasikan dalam jumlah besar dan dibiarkan terlalu lama di kulit ya? Tanya Dr. Anissa sambil tetap mengamati. Iya, dokter, jawab Ibu Seruni dengan suara nyaris berbisik. Oke, saya sudah lihat kondisinya. Kabar baiknya, folikel rambut ibu belum mati total. Masih ada kemungkinan untuk pertumbuhan rambut kembali, meskipun prosesnya akan memakan waktu. Jelas Dr. Anissa sambil kembali duduk di kursinya. Ibu Seruni langsung menatap dokter dengan harapan di matanya. Berapa lama, dok? Untuk alis, minimal 3-6 bulan untuk melihat pertumbuhan signifikan. Dan pertumbuhannya mungkin tidak akan sepadat atau semerata sebelumnya. Untuk rambut di area garis rambut, bisa sampai 8 bulan hingga setahun, jawab Dr. Anissa dengan jujur. Wajah Ibu Seruni memucat. Selama itu, dok? Iya, Bu. Rambut itu tumbuhnya memang lambat. Tapi saya bisa berikan treatment untuk mempercepat dan merangsang pertumbuhan. Kita akan pakai kombinasi serum khusus, terapi laser, dan PRP terapi, platelet-rich plasma. Ini metode yang sudah terbukti efektif untuk hair regrowth. Jelas dokter dengan sabar. Berapa biayanya, dok? Tanyaku. Untuk paket lengkap treatment selama 6 bulan, sekitar 50 juta rupiah. Sudah termasuk konsultasi rutin, obat-obatan, dan semua prosedur, jawab Dr. Anissa. Aku melihat Ibu Seruni langsung menunduk. Angka 50 juta jelas membuat dia shock. Kami ambil paket lengkapnya. Dok, tolong berikan treatment terbaik untuk ibu, ucapku dengan tegas. Naura, itu terlalu mahal. Ibu enggak. Ibu Seruni mulai protes. Bu, ini tanggung jawabku. Please, biarkan aku melakukan ini. Potongku dengan lembut tapi tegas. Ibu Seruni menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Dr. Anissa tersenyum. Baik, kalau begitu kita mulai treatment pertama hari ini ya. Saya akan aplikasikan serum khusus dan kita lakukan sesi laser pertama. Setelah itu, ibu harus kontrol 2 minggu sekali. Treatment pertama memakan waktu hampir 2 jam. Aku menunggu di ruang tunggu sambil scroll ponsel, mencoba mengalihkan pikiran. Zahra mengirim pesan. Gimana keadaan di rumah? Lu baik-baik aja? Aku balas, pelan-pelan mulai membaik. Hari ini aku antar ibu ke dokter untuk treatment alisnya. Biayanya 50 juta untuk 6 bulan. Balasannya cepat. What? 50 juta? Naur, lo yakin? Aku yang bikin dia begini? Zah, ini yang bisa aku lakukan untuk bertanggung jawab. Balasku. Lo terlalu baik, Naur. Tapi gue ngerti. Semoga treatmentnya berhasil ya. Ketika Ibu Seruni keluar dari ruang treatment, dia sudah memakai jilbab dan kacamata hitam lagi. Tapi wajahnya terlihat sedikit lebih tenang. Gimana, Bu? Tanyaku sambil berdiri. Dokternya baik. Treatmentnya nggak sakit.
Cuma agak panas dikit waktu laser. Jawabnya sambil berjalan ke arah resepsionis untuk jadwal kontrol berikutnya. Di perjalanan pulang, Ibu Seruni lebih banyak bicara dari sebelumnya. Naura, terima kasih ya. Ibu tahu 50 juta itu uang besar. Ibu nggak tahu gimana mau bales kebaikan kamu. Ucapnya tulus. Bu, ini bukan kebaikan. Ini tanggung jawab. Dan ibu nggak perlu bales apa-apa. Yang ibu perlu lakukan adalah sembuh dan kita bisa move on dari ini semua. Jawabku sambil tetap fokus menyetir. Ibu juga mau minta maaf lagi. Soal kemarin-kemarin ibu masih bersikap dingin sama kamu. Ibu masih kesel, masih sakit hati. Tapi ibu sadar, kamu juga pasti merasa bersalah. Dan kamu udah berusaha bertanggung jawab dengan nganterin ibu treatment dan bayarin semuanya. Kata Ibu Seruni dengan suara bergetar. Ibu nggak perlu minta maaf lagi. Kita sama-sama salah. Sekarang yang penting kita fokus untuk memperbaiki semuanya. Jawabku dengan lembut. Sampai di rumah, kami disambut Devano yang sudah pulang lebih awal dari kantor. Gimana, Mama? Kata dokternya gimana? Tanyanya sambil membantu ibunya turun dari mobil. Dokter bilang masih bisa tumbuh lagi, tapi butuh waktu lama. Naura udah bayarin treatment untuk 6 bulan. Jawab Ibu Seruni. Devano menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Naura, kamu serius? Iya, Dev. Ini yang harus kulakukan. Jawabku sambil mengunci mobil. Malam itu, setelah makan malam, kami bertiga duduk di ruang keluarga menonton TV bersama. Sesuatu yang belum pernah kami lakukan sejak insiden. Di tengah acara variety show yang kami tonton, Ibu Seruni tiba-tiba berkata, besok ibu harus ke pengajian bulanan. Ibu malu keluar rumah dengan kondisi seperti ini. Aku dan Devano saling pandang. Ibu pakai jilbab yang agak lebar aja. Mama, plus kacamata. Nggak akan terlalu kelihatan kok. Saran Devano. Tapi pasti nanti ditanya-tanya sama ibu-ibu yang lain. Loh, kenapa pakai jilbab lebar? Biasanya kan pakai yang biasa aja. Terus ibu mau jawab apa? Keluh Ibu Seruni dengan wajah cemas. Bilang aja lagi coba gaya baru. Atau bilang lagi nggak enak badan jadi pengen yang nyaman-nyaman aja. Saranku. Atau ibu nggak usah pergi dulu kalau belum siap. Mama. Nggak apa-apa kok skip sebulan atau 2 bulan. Kata Devano. Tapi aku melihat wajah Ibu Seruni yang terlihat sedih dengan ide itu. Pengajian bulanan sepertinya adalah salah satu aktivitas sosial yang dia nikmati. Bu, kalau ibu mau, aku bisa bikinin ibu temporary eyebrow pakai makeup. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau ibu nggak punya alis. Banyak kok makeup artis yang biasa lakuin ini untuk klien yang lagi treatment alis. Tawarku. Mata Ibu Seruni berbinar. Bisa? Hasilnya natural nggak? Bisa kok, Bu. Besok sebelum ibu berangkat, aku bikinin ya. Aku juga ajarin cara bikinnya biar ibu bisa lakuin sendiri nanti. Jawabku sambil tersenyum. Wah, makasih banget, Naura. Ibu jadi nggak terlalu takut buat keluar rumah. Kata Ibu Seruni dengan senyum tulus pertamanya sejak insiden. Devano menatapku dengan tatapan hangat dan bangga. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Malam itu, ketika kami sudah di kamar, Devano memelukku dari belakang. Tangyu, Naur. Tangyu udah berusaha keras memperbaiki semua ini. Aku tahu ini nggak gampang buat kamu. Bisiknya di telingaku. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu, Dev. Kamu nggak langsung judge aku atau langsung bela ibu mentah-mentah. Kamu mau dengerin dua sisi. Itu berarti banyak buat aku. Balasku sambil berbalik menghadapnya. Kami berpelukan dalam kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Tapi di sudut hatiku, masih ada rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Setiap kali melihat wajah Ibu Seruni tanpa alis, aku diingatkan pada kesalahanku. Pada tindakan ekstrim yang kulakukan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Ini adalah pelajaran yang mahal. Pelajaran tentang konsekuensi, tentang pembalasan yang terlalu jauh, tentang kemarahan yang tidak terkontrol. Dan aku harus hidup dengan itu selamanya. 2 bulan berlalu sejak insiden itu. 2 bulan yang penuh dengan treatment rutin, percakapan-percakapan canggung yang perlahan menjadi lebih lancar, dan usaha dari semua pihak untuk membangun kembali kepercayaan yang retak. Hari ini adalah hari kontrol keempat Ibu Seruni ke klinik Dr. Anissa. Pagi-pagi sekali, aku sudah bersiap untuk mengantarnya.
Tapi kali ini ada yang berbeda. Ibu Seruni turun tangga dengan wajah yang terlihat lebih cerah, bahkan tanpa jilbab lebar atau kacamata hitam yang biasa dia pakai. "Bu, kok nggak pakai jilbab lebar?" tanyaku heran. Ibu Seruni tersenyum. Senyum yang tulus, bukan yang dipaksakan. "Ibu mau dokter lihat kondisi alis ibu tanpa terhalang apapun. Lagi pula, ibu udah mulai terbiasa dengan kondisi ibu sekarang." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Bangga karena dia mulai menerima kondisinya, tapi juga tetap merasa bersalah. Di klinik, Dokter Anissa menyambut kami dengan senyum lebar. "Ibu Seruni, saya lihat dari jauh sudah ada perubahan positif. Ayo kita periksa lebih detail," katanya dengan antusias. Setelah pemeriksaan dengan kaca pembesar dan alat khusus, Dokter Anissa mengangguk puas. "Ibu, ini progres yang sangat bagus. Folikel rambut di area alis sudah mulai aktif kembali. Lihat, ada bulu-bulu halus yang mulai tumbuh di sini dan sini," jelas Dokter Anissa sambil menunjukkan area-area tertentu dengan poin terkecil. Ibu Seruni langsung berdiri dan mendekati cermin, mengamati wajahnya dengan seksama. Benar saja, ada bulu-bulu halus berwarna coklat muda yang mulai tumbuh di beberapa titik bekas area alisnya. "Dok, ini beneran? Ini beneran tumbuh lagi?" serunya dengan mata berbinar. "Iya, Bu. Ini hasil dari treatment yang Ibu jalani dengan disiplin, plus konsumsi vitamin dan suplemen yang tepat. Kalau kita lanjutkan konsisten, dalam 3 bulan ke depan pertumbuhannya akan lebih signifikan," jawab Dokter Anissa dengan bangga. Ibu Seruni menoleh ke arahku dengan mata berkaca-kaca. "Naura, kamu lihat ini? Alisnya tumbuh." Aku tersenyum lega. "Alhamdulillah, Bu. Syukurlah treatmentnya berhasil." Setelah sesi treatment hari itu selesai, kami mampir ke kafe dekat klinik untuk makan siang. Ini juga sesuatu yang baru. Kami berdua makan di luar, hanya berdua, tanpa Devano. "Naura, selama 2 bulan ini, Ibu banyak mikir," kata Ibu Seruni sambil mengaduk jus alpukatnya. "Mikir tentang apa, Bu?" "Tentang kenapa Ibu bisa sampai segitunya. Kenapa Ibu bisa jadi orang yang suka ngambil barang orang tanpa izin, berbohong, dan gak mau ngaku salah," jawabnya dengan tatapan serius. Aku mendengarkan dengan seksama. "Ibu sadar, semua berawal dari insecurity Ibu. Sejak Bapak meninggal, Ibu merasa kehilangan identitas. Ibu yang dulunya, istri dari Pak Hartono yang sukses, tiba-tiba jadi janda yang numpang hidup di rumah anak. Ibu merasa nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya suami, nggak punya penghasilan, nggak punya kebanggaan," lanjut Ibu Seruni dengan suara bergetar. "Bu, aku mulai merasakan dadaku sesak. Dan ketika Ibu lihat kamu, muda, cantik, sukses, mandiri, punya segalanya, Ibu merasa semakin kecil. Ibu pikir kalau Ibu bisa pakai produk yang sama dengan kamu, mungkin Ibu bisa merasa setara. Mungkin Ibu bisa merasa berharga lagi," jelasnya sambil menghapus air mata yang mulai jatuh. "Tapi itu cara yang salah, Bu. Dan Ibu sekarang sudah sadar kan?" tanyaku pelan. "Iya, Naura. Ibu sadar. Makanya Ibu sekarang rutin ke psikolog seperti yang Devano sarankan. Dan ternyata banyak hal yang Ibu baru sadari tentang diri Ibu sendiri. Ibu belajar bahwa value Ibu nggak ditentukan dari usia, status, atau seberapa mahal produk yang Ibu pakai. Value Ibu ada di dalam diri Ibu sendiri," ucapnya dengan mata yang sekarang penuh dengan keteguhan. Aku meraih tangannya di atas meja. "Ibu, aku bangga sama Ibu. Butuh keberanian besar untuk introspeksi dan mengakui kesalahan seperti ini." Ibu Seruni tersenyum sambil menggenggam tanganku balik. "Naura juga butuh keberanian untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Kita sama-sama belajar dari kejadian ini." "Bu, aku mau bilang sesuatu," ucapku setelah menarik napas panjang. "Apa?" "Mulai sekarang, kalau Ibu butuh atau mau coba produk skincareku, Ibu boleh bilang langsung. Aku nggak akan marah atau nolak. Tapi dengan satu syarat, Ibu harus izin dulu. Itu aja syaratnya. Simpel kan?" tawarku dengan tulus. Mata Ibu Seruni membesar. "Serius? Ibu boleh pakai?" "Boleh. Asal izin dulu. Dan kalau Ibu mau, kita bisa skincare rutin bareng. Aku juga bisa ajarin Ibu produk mana yang cocok untuk kulit Ibu,
Cara pemakaiannya gimana? Dan kita bisa bonding sambil merawat diri. Gimana? Tawarku sambil tersenyum. Naura, kamu terlalu baik. Setelah semua yang ibu lakuin ke kamu masih mau? Suara ibu Seruni tertahan karena tangis. Bu, kita keluarga. Keluarga itu saling memaafkan dan move forward bersama-sama. Lagi pula, aku juga nggak sempurna. Aku juga punya salah besar yang nggak bisa dilupakan begitu saja. Kita sama-sama belajar jadi orang yang lebih baik, ucapku sambil ikut menangis. Kami berpelukan di kafe itu, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar kami. Ini adalah pelukan yang tulus, pelukan yang menandakan awal baru. Malam itu, kami bertiga, aku, Devano, dan Ibu Seruni, duduk di ruang keluarga untuk membuat family agreement yang Devano usulkan minggu lalu. Devano membuka laptopnya dan mulai mengetik poin-poin yang kami sepakati. Family agreement keluarga Devano. Privasi dan boundaries. Tidak ada yang boleh masuk kamar orang lain tanpa izin dan ketukan pintu terlebih dahulu. Tidak ada yang boleh mengambil atau menggunakan barang pribadi orang lain tanpa izin eksplisit. Setiap orang berhak atas ruang pribadi mereka. Komunikasi. Setiap masalah harus dikomunikasikan dengan jujur dan terbuka. Tidak ada kebohongan atau menyembunyikan informasi penting. Kritik dan keluhan disampaikan dengan cara yang konstruktif, bukan menyerang. Saling menghormati. Setiap anggota keluarga berharga dan berhak diperlakukan dengan hormat. Perbedaan pendapat adalah wajar, tapi harus diselesaikan dengan diskusi dewasa. Tidak ada tindakan pembalasan atau dendam pribadi. Tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika melakukan kesalahan, harus mengakui dan berusaha memperbaiki. Saling membantu dalam masa sulit, bukan saling menyalahkan. Quality time. Minimal seminggu sekali makan malam bersama tanpa gadget. Minimal sebulan sekali ada family outing atau aktivitas bersama. Saling support dalam kegiatan atau pencapaian masing-masing. Kita semua setuju dengan poin-poin ini? Tanya Devano sambil menunjukkan layar laptop. Aku dan Ibu Seruni membaca dengan seksama, lalu mengangguk bersamaan. Setuju, jawabku. Ibu juga setuju, tambah Ibu Seruni. Oke, sekarang kita tanda tangan secara digital atau mau print dulu? Tanya Devano. Print aja, Dev. Terus kita frame dan tempel di ruang makan. Biar setiap hari kita diingatkan. Usulku. Good idea. Devano langsung print dokumen itu dan kami bertiga membubuhkan tanda tangan di atas materai. Setelah dokumen ditandatangani, Ibu Seruni berdiri dan menatap kami berdua. Devano, Naura, terima kasih ya. Terima kasih udah nggak menyerah sama ibu. Terima kasih udah kasih ibu kesempatan kedua. Ibu janji akan jadi mertua dan ibu yang lebih baik. Ucapnya dengan tulus. Devano berdiri dan memeluk ibunya. Sama-sama, Mama. Kita keluarga. Aku ikut berdiri dan bergabung dalam pelukan itu. Kami bertiga berpelukan dalam kehangatan yang sudah lama tidak kami rasakan. 3 bulan kemudian, aku sedang syuting konten review skincare di kamar ketika ada ketukan di pintu. Masuk! Seruku sambil tetap fokus mengatur kamera. Pintu terbuka dan Ibu Seruni masuk dengan senyum lebar. Alisnya, yang sekarang sudah tumbuh cukup tebal meski belum seperfect dulu, terlihat jelas karena dia tidak lagi memakai makeup tebal untuk menutupinya. Naura, ibu boleh tanya-tanya tentang serum yang kemarin kamu review nggak? Ibu pengen coba yang buat brightening itu? Tanyanya dengan sopan. Aku tersenyum lebar. Boleh banget, Bu. Sini, ibu duduk. Aku jelasin detail-detailnya. Kami menghabiskan waktu hampir setengah jam membahas berbagai produk. Ibu Seruni mendengarkan dengan antusias, sesekali bertanya dengan detail. Tidak ada lagi tatapan iri atau niat tersembunyi. Hanya genuine curiosity dan keinginan untuk belajar. Oh iya, Bu. Besok Minggu aku ada jadwal syuting di studio. Tapi sore ibu mau nggak kita skincare routine bareng? Aku ada beberapa sample baru yang cocok buat kulit ibu. Tawarku. Mau banget. Ibu tunggu ya. Jawab Ibu Seruni dengan antusias, lalu pamit keluar dengan senyum sumringah. Malam itu, aku dan Devano berbaring di ranjang sambil scroll ponsel masing-masing. Dev, kamu notice nggak? Sekarang rumah rasanya lebih hangat. Ucapku tiba-tiba.
Devano menaruh ponselnya dan menoleh ke arahku. Iya, aku juga ngerasa. Ibu juga udah lebih ceria. Kamu juga kelihatan lebih happy. Semua yang terjadi kemarin itu, meski painful, tapi ternyata jadi blessing in disguise ya. Kita jadi lebih jujur satu sama lain, lebih aware sama boundaries masing-masing, lebih bisa komunikasi, refleksiku. Iya. Dan aku belajar untuk nggak langsung defensif kalau ada masalah yang involve keluargaku. Aku harus dengerin semua sisi dulu, kata Devano sambil mengusap rambutku. Aku juga belajar untuk nggak ngambil tindakan ekstrim kalau lagi marah. Komunikasi itu penting banget, tambahku. Devano mencium dahiku. We're getting better. As individuals and as a family. Aku tersenyum dalam kehangatan pelukan suamiku. Ya, kami memang getting better. Pelan tapi pasti. 6 bulan setelah insiden, alis Ibu Seruni sudah tumbuh hampir sempurna. Memang tidak setebal dulu, dan ada beberapa bagian yang agak paci, tapi dengan sedikit makeup atau microblading ringan, hampir tidak terlihat. Hari ini adalah hari terakhir treatment Ibu Seruni di klinik Dr. Anissa. Kami bertiga, aku, Devano, dan Ibu Seruni, datang bersama untuk sesi terakhir dan foto before after. Ibu Seruni, saya sangat bangga dengan progres Ibu. Ini adalah salah satu kasus recovery terbaik yang pernah saya tangani. Puji Dr. Anissa sambil memperlihatkan foto before after di layar komputer. Perbedaannya sangat jelas. Dari wajah tanpa alis dan bercap botak di rambut, menjadi wajah dengan alis yang cukup tebal dan rambut yang sudah menutup sebagian besar area yang botak. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga untuk Naura yang udah sabar nganterin Ibu setiap kontrol dan bayarin semua treatment ini, kata Ibu Seruni sambil menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Bu, itu tanggung jawab aku kok, jawabku sambil tersenyum. Di perjalanan pulang, Ibu Seruni duduk di belakang bersama Devano, sementara aku yang menyetir. Naura, Ibu udah mikirin ini dari kemarin. Ibu mau balik ke rumah Ibu yang di Bekasi, ucap Ibu Seruni tiba-tiba. Aku hampir mengerem mendadak. Apa? Kenapa, Bu? Bukan karena Ibu nggak betah atau apa. Tapi Ibu merasa kalian berdua butuh privasi. Kalian masih pasangan muda yang harusnya punya waktu berdua tanpa ada Ibu yang mengganggu. Lagi pula rumah Ibu di Bekasi udah lama nggak diurus. Ibu mau balik ke sana, bikin itu jadi tempat yang produktif. Mungkin Ibu bisa mulai bisnis kecil-kecilan atau apa. Jelasnya dengan tenang. Devano terlihat terkejut. Tapi Mama, Ibu nggak sendirian di sana. Ibu udah nggak sendirian lagi kok, Devano. Sekarang Ibu punya circle dari support group yang Dr. Anissa referensikan. Ibu juga udah mulai ikut komunitas ibu-ibu di kompleks rumah Ibu. Ibu udah nggak merasa kesepian atau nggak berharga lagi, jawab Ibu Seruni dengan yakin. Kalau begitu, oke deh, Mama. Tapi kalau Ibu butuh apa-apa, langsung teleponnya. Dan Ibu harus tetap rutin ke psikolog, kata Devano. Pasti, Nak. Makasih ya udah ngerti. Aku tersenyum melalui kaca spion. Ini adalah keputusan yang matang dari Ibu Seruni. Bukan melarikan diri, tapi memilih untuk mandiri dan membangun hidupnya kembali. Seminggu kemudian, kami membantu Ibu Seruni pindah ke rumahnya di Bekasi. Rumahnya memang butuh sedikit renovasi, tapi locationnya bagus dan cukup nyaman. Saat berpamitan, Ibu Seruni memelukku erat. Naura, maafin Ibu ya untuk semuanya. Dan terima kasih udah ngajarin Ibu banyak hal. Tentang boundaries, tentang respect, tentang komunikasi yang sehat, ucapnya sambil menangis. Sama-sama, Bu. Ibu juga udah ngajarin aku banyak hal. Terima kasih udah kasih aku kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Balasku sambil menangis juga. Di perjalanan pulang, Devano meraih tanganku. Kita berhasil, Naur. Through all the pain and mistakes, kita berhasil jadi keluarga yang lebih baik, katanya dengan bangga. Yes, we did, jawabku sambil tersenyum. Dan malam itu, di rumah yang sekarang jadi milik kami berdua, aku akhirnya bisa bernapas lega. Semua sudah pada tempatnya. Semua sudah lebih baik. Kejadian itu memang meninggalkan luka pada wajah Ibu Seruni, pada hubungan kami, pada diriku sendiri. Tapi luka itu juga mengajarkan kami tentang pentingnya boundaries, komunikasi, dan tanggung jawab. Dan yang paling penting,
Luka itu mengajarkan kami bahwa keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak pernah bertengkar atau bermasalah. Tapi keluarga yang mau jujur, mau mengakui kesalahan, mau memaafkan, dan mau tumbuh bersama-sama. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bahwa dalam menghadapi konflik, komunikasi yang jujur dan terbuka selalu lebih baik daripada pembalasan. Dan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi yang harus kita tanggung. Jangan lupa subscribe channel Dira Story untuk cerita-cerita dramatis lainnya yang penuh pelajaran hidup. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.